Dokter Wayan Mustika sudah hadir kah? Selamat malam, Kak Wayan. Malam, malam Mas Ari, Mbak, Wah, Mbak. apa kabar Pak Wayan? Lama kayaknya kita nggak ngobrol ya. Iya, maaf ya baru gabung karena tadi habis sembahyang ini ponaan lagi oh, apa ulang tahun Persi Bali lagi otonan, terus Oh, jadi ini jadi apa namanya biasalah gitu. geng, Ada yang paham. kangen, ada Ya, yang kangen sama gitu. Jadi temani dulu dia sebentar gitu. ya Pak Wayan. Oke, Iya, monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. ya, ya. Terima kasih Mas Ari, Mbak Lucy. Saya selamat malam dulu sama berapa ya peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi ini ilmu yang mungkin sudah pernah didengar. Kalau di Jawa kan namanya sedulur papat gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba mendalaminya supaya dapat pemahaman lebih dari yang biasa didengar. Atau kadang isu-isunya kan kadang-kadang serem ya isu-isunya ya. Ini terutama di Bali apalagi di Jawa gitu. Saya izin share screen ya, Mas Ari, Silakan supaya Pak, lebih monggo. Silakan. ya lebih gampang dapatnya gitu, supaya lebih mudah lah memahaminya gitu. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kandepat sebagai ilmu rahasia atau rahasia ilmu, kenapa saya katakan ini ilmu rahasia? Karena banyak orang mengenalnya, tetapi banyak orang juga takut mempelajarinya. Di Bali bahkan ada cerita itu begini. Jangan pesan-pesan orang tua di masa lalu kepada anak-anaknya. Jangan kamu pernah lupa kepada saudara empatmu. Nah, bagaimana mereka bisa mengingat saudara empatnya? Bila ketika mereka mempelajari ilmu tentang kandepat itu, nanti dikiranya malah belajar ilmu leak gitu. Ilmu leak, ilmu hitam lah gitu. Sehingga tampaknya sekarang ini dia ingin menunjukkan sisi lain dari dirinya yang kerap terfitnah lah sebagai sebuah ilmu yang seakan-akan dia menjadi ilmu yang menakutkan atau bermanfaat buruk. Padahal di Bali sendiri, laku masyarakat Bali sendiri sehari-harinya itu berkaitan dengan saudara empat sebenarnya. Nanti kita lihat seperti apa dia munculnya. Dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa setelah saya disuruh untuk mempelajarinya atau menuliskan bukunya di awal gitu. Akhirnya dia ini buku pertama, buku Kandepat yang pertama saya tulis. Setelah itu lanjutannya menjadi Usada Kanepat yang ini. Nah, ini Usada Kanepat ini tentang pengobatan Kanepat. Nah, berikutnya malah diajarkan lagi ilmu tentang Kandepat Tantra. Jadi Kandepat, Tantra Jalan Tantra. Sebagai jalan untuk mengalami penyatuan dan pembebasan. Ini saya ilmunya dapat dari semesta, sehingga saya sendiri baru merasa ngeh bahwa selama ini ternyata ilmu ini ilmu yang sangat luar biasa. Tidak ada hubungannya dengan gaib-gaib atau mistik-mistik begitu. Sehingga kalau kita mau bertanya, ya, apakah ajaran kehendak itu ilmu gaib? Sehingga malam ini kita sedang bicara tentang ilmu gaib. Nanti kita perdalam lagi. Mudah-mudahan nanti dengan memperdalam ini akan ketemu sesuatu yang lain. Jadi di Jawa itu kandapat artinya sama dengan sedulur papat. Kanda itu artinya saudara. Jadi ada empat saudara kita yang entah kita ajak dari terbentuk, dari lahir, sampai seterusnya. Nanti akan kita lihat apa yang ada kaitannya dengan kandapat itu sendiri. Bisa dipakai untuk penyembuhan, bisa dipakai untuk membantu masa depan kita, menciptakan takdir dan nasib kita. Ini sebenarnya eh, mempunyai efek yang luar biasa kalau kita dekat dengan saudara empat kita ini. Nah, mungkin karena efeknya yang berbahaya itu, sehingga dia menjadi rahasia. Sama dengan obat-obatan. Sebagai dokter kan beberapa obat itu hanya dia yang tahu rahasianya, sehingga hanya dia yang boleh memberikan resepnya. Soalnya kalau dibebaskan, dia bisa menjadi salah guna. Nah, ajaran Kandepat ini sebenarnya ajaran yang bisa disalahgunakan kalau orang itu memang mentalnya tidak baik. Jangankan ajaran Kanepat, bahkan ajaran agama pun yang awalnya sebenarnya baik itu ketika disalahgunakan malah efeknya nggak bagus. Ya, atas nama agama kita bisa berkelahi, bertikai, bahkan berperang gitu. Atas nama agama kita bisa membunuh gitu.
Itu bukan karena agama yang salah, karena disalahgunakan. Kebaikan pun ketika disalahgunakan berbahaya. Nah, ketika dimanipulasi. Nah, ini kita lihat nanti. Jadi, apakah ajaran Kandepat itu memuat ilmu kesaktian atau malah kebijaksanaan? Kedua-duanya. Bisa ilmu kesaktian, tapi artinya kesaktian itu seperti apa? Nanti kita perdalam lagi. Nah, apakah kita bisa mengenal jati diri kita melalui ajaran Kandepat? Sangat, sangat bisa mengenal jati diri kita. Karena memang di kupasan yang mendalam, ajaran Kandepat itu sedulur, sedulur papat atau saudara empat itu adalah sebenarnya tentang mengenal jati diri kita yang lain, gitu. Nah, apakah ajaran ini berlaku universal? Tentu saja universal. Kalau kita memahami hakikat di dalam ajaran itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke ajaran Kandapat itu yang lebih mendalam, supaya kita paham bahwa ini adalah ajaran universal yang juga memiliki ilmu kesaktian atau kebijaksanaan, dan dengannya kita bisa mengenal jati diri kita. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Tapi mohon maaf, bahwa kemudian istilah-istilahnya itu memakai beberapa bahasa-bahasa, mungkin bahasa daerah Bali atau bahkan Jawa kuno. Sebagian nama-nama itu saya kira nggak apa-apa, nanti tinggal diberikan makna saja, gitu. Nama-nama itu hanya sebuah kata saja untuk memudahkan kita mengerti. Nah, sebelum masuk ke ajaran tentang Kandepat, kita tengok dulu dari mana sebenarnya kita berasal. Ya tentu dengan mudah kita akan diberikan jawabannya. Ya, kita berasal dari Tuhan. Segala makhluk ini berasal dari alam semesta. Alam semesta berasal dari Tuhan. Dan berarti Tuhan itu juga asal dari diri kita. Cuman kemudian pertanyaannya, jika kita semua, alam semesta dan kita sebagai isinya, juga makhluk-makhluk lain ini yang mengisi alam semesta ini ciptaan Tuhan dan berasal dari Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa? Atau dari apa berasalnya? Nah, apakah Tuhan itu punya ayah dan ibu? Atau adakah Tuhan yang menciptakan Tuhan? Tapi yang jelas nih kalau kita mau berenung, Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu cara kita memberi nama. Dia sebenarnya tidak bernama. Dia ada begitu saja. Kitalah yang kemudian, manusialah yang kemudian menyebutnya Tuhan. Terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri tidak disebut Tuhan dia. Dia disebut sebagai God. Kalau di Jepang mungkin disebutnya dengan nama yang lain gitu. Ada yang menyebutnya dengan Theo, ada yang menyebutnya dengan Allah kalau di dia apa namanya di Arab gitu. Jadi Tuhan itu ya orang Indonesia yang menyebutnya, terutama bahasa Melayu. Karena Tuhan itu berasal dari kata yang dipertuan agung. Karena dia dianggap raja. Beliau dianggap raja sehingga disebutlah yang dipertuan agung. Tapi karena kata Tuhan itu sangat bersifat insani, seperti manusia biasa, maka Tuhan itu kemudian diganti menjadi Tuhan. Jadi kemudian Tuhan itu memuncullah sebagai subjek, si apa. Dan gara-gara Tuhan kemudian menjadi si apa, disinilah kemudian muncul pertikaian. Hanya gara-gara perbedaan nama yang diberikan kepada sesuatu itu, muncullah pertikaian. Bahwa ini lebih baik daripada yang ini. Padahal manusia tidak pernah bertengkar gara-gara mereka menamai matahari sebagai sun, sebagai surya, sebagai raditya. Tidak ada yang bertengkar karena mereka tahu matahari itu sudah jelas kelihatan satu. Apapun diberi nama, mereka tahu yang dimaksudkan adalah matahari yang apa yang kita sebut sebagai matahari yang bersinar itu. Entah orang Barat menyebutnya sun, atau orang Jepang menyebutnya apa namanya, saya lupa namanya. Eh, apa ya lupa namanya. Kalau dewanya saya ingat Amaterasu. Jadi apapun sebutannya, ada yang menyebutnya Helio kalau di Yunani mungkin ya Helio di Latin itu. Tidak ada yang bertengkar. Tetapi ketika Tuhan yang semua orang mengatakannya satu, begitu diberi nama yang berbeda-beda, mereka bertengkar satu sama lain. Gara-gara kata si itu menjadi subjek itu. Jadi kita akan mencoba untuk melepaskan kata si dan melihat Tuhan sebagai apa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika Tuhan itu belum menciptakan, bagaimana alam semesta ini awalnya tercipta ketika Tuhan bahkan belum menciptakan apa-apa? Ketika yang ada hanya ruang kosong. Nah,
di mana Sang Pencipta berada di masa awal penciptaan ini. Ini agak sulit kalau kita nggak mau membayangkannya, tidak mau mempertanyakannya. Apalagi yang beratnya lagi adalah ketika kita mencoba menanyakannya, banyak orang-orang beragama, bahkan guru-guru agama, menghentikan pertanyaan kita dengan kata bahwa Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan, karena Tuhan itu tidak akan bisa diselesaikan dipahami dengan akal. Ini seakan-akan mengatakan Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nanti dikatakan demikian, orang-orang beragama marah. Padahal mereka sendiri tidak mau membukakan akal mereka untuk memahami Sang Pencipta, di mana Sang Pencipta itu memulai ciptaannya. Bahkan kalau Tuhan itu kita renungkan kembali, seperti apa yang diajarkan kepada kita, ini bisa membuat kita bingung. Contoh ketika di Hindu diajarkan seperti ini. Tuhan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kita akan bingung, bagaimana cara memahami Tuhan yang tidak laki-laki dan tidak juga perempuan. Tuhan itu sifatnya tidak basah oleh air, berarti selalu kering. Tetapi Tuhan juga dikatakan bersifat tidak pernah kering oleh angin, berarti selalu basah. Nah, ini kita bingung, Tuhan itu basah apa kering? Basah tidak, kering juga tidak. Bahkan Tuhan dikatakan tidak terbakar oleh api, tidak terlukai oleh senjata. Susah sekali membayangkan sosok, kalau kita menuhankan sosok, atau sosok itu kita anggap sebagai Tuhan. Susah membayangkan sosok yang tidak laki-laki, tidak perempuan, ya, tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin, tapi ada di mana-mana, bahkan meresap di mana-mana. Ketika kita mencoba menggambarkan Tuhan, mewujudkan Tuhan, lalu kita letakkan dia di dalam sebuah wujud-wujud yang lain, susah kita menggambarkannya. Bagaimana Tuhan yang kita sosokkan itu bisa berdiam di dalam bunga misalnya, bisa berdiam di dalam batu misalnya. Susah kita bayangkan. Tapi kalau kita berani mengatakan di dalam batu tidak ada Tuhan, di dalam bunga tidak ada Tuhan, sama juga kita menganulir keyakinan kita sendiri bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nah, dari sini kita harus mengerti. Nah, gara-gara itulah kemudian beruntungnya saya mengalami berbagai perjalanan sehingga mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Nah, ini bulan ini di tahun 2001 di bulan Februari, saya mengalami percakapan automatic writing yang memberi jawaban kepada semua pertanyaan saya. Dan di sebuah titik di tengah malam 20 Februari 2001 itu, saya sampai bertanya karena semua pertanyaan saya terjawab begitu saja dengan automatic writing. Akhirnya saya bertanya, Tuhan, kamu itu siapa? Gitu. Saya beranikan diri untuk menanyakan pertanyaan yang lama saya cari-cari. Dan inilah jawabannya waktu itu. Ada di dalam buku Dialog Rahasia. Kupaslah setiap materi ciptaan sampai kau menemukan kekosongan. Dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Waktu mendapatkan petunjuk ini, saya benar-benar merasa tercerahkan. Walaupun sebenarnya tidak benar-benar tahu aku itu masih siapa gitu. Tapi saya setidak-tidaknya dapat petunjuk bahwa saya harus mengupas dulu semua materi sampai ketemu kekosongan nah ini. Tapi saya nggak melakukannya ternyata. Saya nggak benar-benar mendapatkan petunjuk ini, tapi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Tapi tanpa sadar, sepanjang waktu selama 13 tahun, sedikit demi sedikit saya diajarkan. Sampai akhirnya di tahun 2014, ketika ada bunga alamanda jatuh, selama 3 kali jatuhnya, itu saya persis mengalami seperti yang Newton alami. Bunga alamanda yang jatuh tiba-tiba seperti berkata, akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, dengan istilah inilah kecerdasan semesta tak terbatas, itulah kemudian tiba-tiba saya kehilangan sosok Tuhan. Saya tidak lagi melihatnya sebagai siapa, tetapi melihatnya sebagai apa. Lalu saya buktikan. Saya kembalikan kepada sifat-sifat tadi. Kalau dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas, maka seharusnya dia tidak basah oleh air. Nah, dari sini saya cocokkan. Ternyata benar. Tidak mungkin kecerdasan semesta itu bisa basah. Tidak juga dia bisa kering karena hanya kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta juga tidak laki-laki dan tidak perempuan. Melukai kecerdasan semesta juga tidak mungkin. Membakar kecerdasan semesta juga tidak mungkin.
Dan apakah dia ada di setiap ruang? Apakah dia ada di setiap ruang kosong itu? Apakah dia ada di setiap ciptaannya dan meresap kemana-mana? Nah, inilah kemudian terus diberikan jawabannya kepada saya pada saat saya automatic speaking ngobrol sama teman-teman, dan akhirnya menjadilah buku Tuhan Segala Agama. Di tahun 2015 kemudian Mbak Heni Handayani dan teman-teman datang ke rumah. Nah, beliau yang bertanya, beliau Wayan, kalau kecerdasan semesta tak terbatas itulah yang mengisi segenap ruang kosong di masa awal penciptaan ini. Lalu dari mana semua materi-materi semesta diciptakan sehingga muncul benda-benda langit, planet, bintang, asteroid, komet, dan sebagainya itu datangnya dari mana gitu. Pada saat itulah tiba-tiba di tahun 2015 itu saya dialirkan jawaban langsung pada saat ditanyakan itu. Saya nggak pernah menanyakan ini, tapi karena ditanya, automatic speaking itu memberi jawaban kepada saya. Ternyata jawabannya seperti ini. Jadi dia dari kecerdasan semesta, lalu menunjukkan kemampuannya menciptakan, kemampuannya untuk menciptakan semesta, dan disitulah kecerdasan semesta bermanifestasi menjadi energi semesta. Energi semesta inilah yang lalu memadat atau memampat menjadi materi semesta. Jadi dari sini kemudian saya mulai paham bahwa dia itu adalah tiga entitas sebagai kecerdasan semesta. Maha gaib, kecerdasan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tapi bisa dipahami bahwa itu ada. Kemudian ketika menunjukkan kemampuan, jadilah energi semesta. Nah, energi semesta inilah yang bisa kita lihat ketika dia menjadi energi cahaya. Bisa didengar ketika dia menjadi energi suara. Dan bisa dirasakan oleh tubuh kita ketika menjadi energi elektromagnet. Nah, makanya kalau kita mencari Tuhan, di mana dia ada sebagai energi, kadang orang bisa melihatnya sebagai kilatan cahaya, atau mungkin suara, atau mungkin hanya merasakan bulu kuduknya berdiri merinding-merinding gitu, karena ada energi semesta di situ yang berupa energi elektromagnet. Nah, di level energi cahaya itulah kemudian ada yang memberi nama Nur, ada yang memberi nama Div. Kalau di Sanskerta namanya Div atau dewa-dewa. Div, Diva, Dewa. Nah, disinilah kenapa kemudian ketika orang-orang tidak bisa membayangkan dia sebagai kecerdasan semesta yang maha gaib, maka dia dibayangkan sebagai yang gaib atau yang berwujud energi, terutama energi cahaya atau Div atau Nur. Sehingga di Islam ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Allah, dan sebagainya. Nah, energi inilah yang kemudian memadat jadi materi. Ini sangat bisa kita pahami. Jadi kita lihat bagaimana penciptaan itu dimulai. Nah, kita coba bayangkan ketika alam semesta ini kosong seperti ini, hanya hitam. Kosong, tidak ada apa-apa. Karena tidak ada cahaya, tentu tidak ada apapun yang mengisi kekosongan itu. Tetapi ada dia sebagai yang maha gaib. Sebagai kecerdasan semesta tak terbatas mengisi segenap ruang kosong itu. Nah, ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuannya di ruang maha luas, maha kosong, itulah kemudian muncullah energi semesta. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, karena si sang pencipta menunjukkan kemampuannya melakukan usaha, mewujudlah atau memanifestasilah dia sebagai energi semesta. Energi semesta inilah yang kemudian memadat menjadi materi semesta. Nah, sehingga di alam semesta ini mulai muncul materi-materi semesta. Bagaimana kita tahu energi semesta memadat menjadi materi? Faktanya adalah ketika kita memakan energi yang memadat menjadi beras, menjadi padi, menjadi ketela, jadi apapun dia, menjadi daun, menjadi buah, itu kan energi yang diserap dari energi matahari. Maka kita akan mengurai materi itu untuk kembali menjadi energi, maka kita punya energi untuk hidup. Ini faktanya. Dan lebih dalam lagi kita akan lihat. Nah, ketika alam semesta yang tadinya kosong mulai terisi oleh pemadatan-pemadatan energi menjadi materi terkecil, yaitu atom-atom. Jadi ini kita melihat atom-atom. Ini kelihatannya besar-besar. Saya gambarkan besar-besar di sini. Sebenarnya sangat kecil. Atom itu sangat kecil. Nah, jadi mulailah materi semesta terbentuk dalam wujud atom-atom ini. Ada atom yang disebut atom helium,
litium, deuterium. Ya, mulai atom-atom itu. Kemudian dari hidrogen menjadi helium dan seterusnya. Gitu. Nah, saking banyaknya atom-atom ini terkumpul, ini persis kejadiannya kalau kita pagi-pagi buka jendela, itu biasanya kita lihat serpihan-serpihan debu kecil. Itu tidak akan terlihat kalau kita tidak melihat cahaya. Tidak ada jendela terbuka, kita nggak melihatnya. Padahal di kamar kita penuh dengan debu, kita sulit melihat kalau tidak ada cahaya yang diberikan izin masuk ke kamar kita. Nah, alam semesta seperti itu dulunya. Debunya mulai banyak, debu-debu kosmiknya. Jadi debu-debu kosmik itulah yang kemudian terbentuk di alam semesta sebagai materi-materi yang sangat kecil. Saking lama, saking banyaknya, lama-lama debu itu memadat. Persis seperti kamar kita, lama-lama sudah dibersihin, sudah dipel, lama-lama kalau didiamkan akan berdebu karena dia datang bersama udara yang masuk. Debu lama-lama berkumpul, kamar kita bisa menjadi bukan hanya berdebu kecil-kecil yang tidak kelihatan, bahkan bisa menjadi ya benar-benar kotor kayak ada orang naik bawa tanah ke situ. Nah, debu-debu kosmik inilah yang kemudian tarik-menarik satu sama lain dan akhirnya menciptakan kumpulan-kumpulan benda-benda angkasa. Ada planet-planet, ada bintang-bintang, dan akhirnya membentuk galaksi-galaksi ini. Ya, galaksi-galaksi ini salah satunya galaksi Bima Sakti dan di dalamnya ada bumi kita. Bumi kita adalah pecahan dari matahari. Nah, ini kita lihat. Ya, jadi bumi kita ini itu bagian dari matahari. Ini semua pecahan-pecahan matahari yang kemudian lama-lama menjadi padat karena mendingin dan kita ada di dalamnya. Jadi nanti kita akan lihat asal kita, ya, bumi kita di sini. Nah, di manakah kecerdasan semesta itu kemudian berdiam di dalam setiap atom itu? Jadi kita lihat sekarang. Ini atom. Ini sangat kecil, maha kecil. Tapi kalau dilihat, diperbesar, kira-kira seperti ini. Setiap atom itu ada inti atom dan ada elektron-elektron yang mengelilinginya. Tapi tentu ada ruang kosong di antara inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, atom ini adalah materi semesta. Dan sekadar untuk diketahui, setiap atom itu sebagai materi semesta sesungguhnya 99,99% adalah ruang kosong. Jadi kita ini sesungguhnya adalah benda kosong karena seluruh tubuh kita ini dibentuk oleh atom-atom yang 99% ruang kosong. Hanya sedikit yang benar-benar menjadi materi, yaitu proton, elektron, dan neutron. Sangat sedikit. Nah, di tengah-tengah sebagai inti inilah kemudian ada energi semesta. Ini kalau dipecah ini hasilnya adalah energi nuklir. Ya, pergerakan elektron ini juga akibat adanya energi itu. Pergerakan elektron mengelilingi inti atom ini. Dan kita lihat kembali di sini ada banyak ruang kosong. Nah, di ruang kosong inilah ada kecerdasan semesta tak terbatas atau Tuhan itu sendiri yang kemudian kita sebut Tuhan. Mudah-mudahan dari sini bisa dipahami bahwa kecerdasan semesta dia sebagai apa mengisi segenap ruang kosong bahkan di setiap atom. Inilah fakta dia ada di mana-mana, meresap kemana-mana di setiap ruang kosong. Ya, ini yang pertama. Nanti akan kita lihat ujungnya kemana gitu. Nah, atom inilah kemudian kita akhirnya paham. Setiap atom itu adalah materi semesta. Kalau di Hindu dia disebutnya pradana, atau meter, atau mother, atau ibu, yang memiliki energi semesta atau prana. Dan di dalamnya berdiam kecerdasan semesta tak terbatas atau purusa atau poros. Jadi, materi, energi, dan purusa itu sendiri adalah satu kesatuan. Ini trinitas. Ini trinitas. Nah, kalau kita lebih perdalam lagi dan kita lihat perbandingannya, ini atom. Setiap atom yang terdiri dari ruang kosong itu, ukurannya mungkin sampai 0,1 nanometer. Bayangkan dengan debu atau pasir. Pasir itu ukurannya 1 milimeter. Sangat-sangat kecil. Bahkan satu atom itu, satu pasir itu bisa mengandung miliaran atau bahkan triliunan atom. Nah, jadi di setiap pasir itu pun ada atom dan di dalam atom yang membentuk pasir itu ada kecerdasan semesta.
Dari sini kemudian kita akan paham, apapun yang kita lihat di kehidupan kita sebagai benda-benda, entah benda padat, benda cair, atau atom-atom gas, itu mengandung kecerdasan. Jadi hati-hati. Hati-hati berbicara kepada benda-benda padat di sekitar kita. Makanya banyak rumah-rumah yang dibangun mewah, tapi keluarga itu penuh dengan pertengkaran. Rumah mewahnya menjadi tempat yang tidak damai, walaupun dia bagus, dia mewah. Tapi ada rumah sederhana, ya tamannya sederhana, lantainya mungkin dari tanah, tetapi orang-orangnya penuh cinta, kita bisa nyaman di situ. Ini contoh bagaimana kecerdasan semesta di setiap benda padat, cair, dan gas, dan seterusnya itu bisa mengandung kecerdasan yang frekuensi energinya sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh yang tinggal di situ. Ya. Jadi ini, dalam segala hal fisik di alam semesta ini, terdapat atom yang maha kecil, dan dalam setiap ruang kosong atom ada kecerdasan semesta. Inilah Tuhan yang ada di mana-mana, ada di dalam setiap hal. Bahkan orang-orang barat sudah mulai mengenal bahwa apa? Semua yang kita lihat ini adalah energi yang sedang bervibrasi, begitu katanya. Ya, mungkin sudah sering mendengarnya. Mereka menemukannya dengan cara berbeda. Kecerdasan semesta tidak ditemukan oleh mereka karena mereka hanya mempelajari yang bisa dilihat, yaitu materi dan energi. Kalau dunia agama dan spiritual akan mempelajarinya sebagai kecerdasan semesta. Ya, ini dunia timur. Dunia timur mempelajari kecerdasan semesta, dunia barat mempelajari energi dan materi. Karena itu yang bisa diukur. Jadi kalau kita memahami ini, di segala ruang dan waktu, sesungguhnya lah kita selalu terhubung dengan Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Mau berdoanya diam-diam, mau tidak berdoa, hanya memikirkan saja, setiap pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan kita adalah doa kepada Tuhan. Karena kita memancarkan energi, frekuensi, dan vibrasi kita melalui semua itu. Jadi hati-hati. Bukan hanya duduk diam menyembah itu doa, bukan. Semua hal yang kita lakukan adalah doa. Nah, kalau kita mau membuktikan bagaimana kecerdasan semesta itu bisa menciptakan dengan memang ada di setiap atom itu, kita lihat di sini. Perhatikan ciptaan seperti ini. Kalau kita ngeh bertanya, ini Sadhguru pernah mengatakan hal seperti ini. Kalau kita mau saja mengamati bunga-bunga seperti ini, dari sini kita akan paham bagaimana bunga-bunga dengan gradasi warna sedemikian indahnya ini, dengan berbagai bentuk yang luar biasa ini bisa tercipta dari tanah bumi yang sama, udara yang sama, air yang sama, matahari yang sama. Hasilnya adalah bentuk dan warna-warni yang benar-benar variatif. Segala warnanya luar biasa. Lebih-lebih lagi, bunga-bunga ini bisa meramu sedemikian rupa berbagai macam atom yang didapat dari udara, dari tanah, dari air, dari cahaya matahari, menjadi parfum yang berbeda-beda aromanya. Bayangkan itu. Siapa yang menciptakan bentuknya, siapa menciptakan warna-warninya, siapa menciptakan aroma parfumnya. Kalau bukan dia ada di dalamnya, di setiap atom yang membentuknya, sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dan dari sini kita akan paham. Ya, apalagi kalau kita melihat kupu-kupu indah ini, coba bayangkan. Kita bisa saja mengatakan seperti anak-anak SD itu. Semua ini ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita bayangkan Tuhan adalah sosok berbentuk ini, berbentuk itu, bagaimana caranya dia ada di dalam mewarnai kupu-kupu ini, bahkan di dalam kepompongnya. Kebayang nggak? Kebayang nggak seperti ini? Di kepompong ini dia bisa menciptakan. Seperti apa wajah Tuhan yang menciptakan di situ? Tapi begitu kita mengenal Tuhan sebagai kecerdasan semesta di setiap atom, kita akan mengerti bagaimana atom-atom akan berkumpul menjadi DNA untuk menciptakan makhluk-makhluk seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Itu tadi kupu-kupu, sekarang kita lihat warna-warni sayap-sayap burung ini. Bahkan kicau burung pun keindahannya luar biasa. Siapa yang mengajari dia bagaimana berkicau, siapa yang mewarnai tubuhnya, kita nggak akan mengerti. Sampai kita paham di dalam ini ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta di setiap DNA menciptakan ya makhluk-makhluk indah seperti ini.
Ya, mudah-mudahan dapat dipahami sampai seringkas di sini. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, ya, tadi kita sudah tahu di setiap atom ada energi, ada kecerdasan, ada materi. Nah, 5 jenis atom ini, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor, ini dengan adanya sang kecerdasan semesta di dalamnya, kemudian mengkombinasikan dirinya dalam atom-atom ini untuk membentuk polimer DNA, rantai-rantai DNA. Bayangkan betapa luar biasanya ini. Mereka menciptakan polimer-polimer DNA itu. Dan DNA inilah yang kemudian menghasilkan individu-individu. Jadi di setiap atom ada kecerdasan semesta, di setiap DNA ada atom, maka di setiap DNA kita akan lihat adanya kecerdasan semesta tak terbatas itu. Inilah yang membuat kita bisa terbentuk, makhluk-makhluk terbentuk. Kupu-kupu, burung, bunga-bunga, dan sebagainya itu bisa tercipta karena adanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta di setiap ruang kosong atom yang membentuk DNA itu. Ya, mudah-mudahan dapat sampai di sini ya. Ini kita lihat lebih dalam lagi. Nah ini. Jadi DNA itu membentuk kromosom. Kromosom ada di inti sel yang kemudian menjadi kode-kode genetik daripada sel itu. Ya. Maka begitulah setiap sel tubuh kita diciptakan oleh sang kecerdasan semesta tak terbatas itu. Begitulah caranya. Termasuk ketika sang kecerdasan semesta menciptakan benih dirinya ya dari seorang laki-laki, seluruh pengalaman hidup laki-laki, baik pengalaman sel-sel tubuhnya menghadapi evolusi dan adaptasinya, kemudian ter apa termampat, tersimpan memorinya sebagai sebuah inti dari benih sel sperma. Ini sangat kecil, sel sperma ini sangat kecil. Bagaimana caranya sel sperma ini bisa diciptakan? Ini diri kita yang dulu ya, waktu kita dikeluarkan dari bapak. Salah satu di antara 400 juta itu adalah diri kita. Siapakah yang menciptakan yang ada ekornya, ada torpedonya di sini? Ya, kayak torpedo ini, ada torpedo berekor. Kemudian ada mitokondria ini tempat di mana energi diciptakan. Ada lehernya dan kepalanya runcing ini agar bisa menembus sel telur. Ya, orang-orang bisa menamainya, melabelinya, melihat bentuknya, tapi yang perlu kita pertanyakan, siapa yang menciptakan bentuk ini? Tidak mungkin bentuk ini tercipta dengan sendirinya tanpa sebuah tujuan. Nah, dari sinilah kita semakin yakin. Sang kecerdasan semesta bahkan sudah mengerjakan diri kita sejak kita ada sebagai sel benih sperma ayah. Ya, jadi seperti ini. Ada kepalanya dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini macam-macam mitokondria itu menyediakan energi untuk gerakan ini. Ini baru sel sperma. Sekarang lihat sel telurnya. Ya, di sel telur kita akan lihat bagaimana kode genetik ibu itu bisa tersimpan di dalam sel telur ini. Lagi-lagi kita akan takjub, kagum. Bagaimana semesta menciptakan benih sel telur ini untuk menyimpan kode-kode genetik dari ibu, DNA ibu, dengan cara menciptakan seperti ini. Ada folikelnya untuk dia bergulir di dalam di dalam saluran indung telur ibu. Bagaimana dia menciptakan apa yang dikenal sebagai zona pellucida. Jadi ini lapisan yang akan mengeras kalau ada satu sel sperma berhasil masuk. Kalau dia tidak mengeras, itu bisa semua sel sperma bisa dengan mudahnya masuk. Kalau dia nggak mengeras, bisa kembar 1000 nanti kita nih. Jadi ada satu masuk, kemudian yang lainnya tidak bisa masuk karena dia tiba-tiba mengeras. Ya, dari sini kita semakin kagum ya. Bagaimana dia menciptakan itu. Dia ada di dalamnya sebagai kecerdasan semesta. Nah, dan semakin kita yakin dia terus ada, terus terlibat sebagai kecerdasan semesta untuk menciptakan kita. Ya, sel sperma ini nggak punya mata, nggak punya otak, tapi dia harus melintasi jalan lahir. Waktu hidupnya 3 hari. Dan dia tahu
di mana harus menemukan sel telur ibu. Kalau dia nggak ketemu sel telur ibu, energinya yang cukup untuk 3 hari akan membuatnya mati. Tapi begitu ketemu sel telur ibu, yang terjadi adalah dia akan berproses dengan energi yang ada di dalam sel telur untuk sama-sama menyatukan kedua energinya, menciptakanlah ledakan-ledakan. Jadi ini yang terjadi. Sel sperma di tengah kegelapan rahim ibu bisa menemukan sel telur, entah di kanan atau di kiri bulan ini dilepaskan. Dia bisa menembus lalu melepaskan kode genetik dari ayah, menggabungkannya dengan kode genetik dari ibu. Siapa yang mengatur proses penyatuan itu? Kalau kita bayangkan Tuhan itu ada sebagai gambaran sosok ini dan itu, susah kita bayangkan. Bagaimana gambarkan dia ada di yang maha kecil dalam wujud seperti manusia itu ada di dalamnya gitu. Susah membayangkan. Tapi sebagai kecerdasan kita dengan mudah mengerti bahwa dengan cerdasnya kedua sel benih ayah ibu ini bisa menyatu kemudian mengalami proses pembelahan yang terus-menerus. Ini satu sel benih ini membelah menjadi 4 di dalamnya. 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, dan seterusnya sampai menjadi 37 triliun sel dan membentuk tubuh janin. Seperti ini. Ya. Menjadi 37 triliun sel, di mana dia mendapatkan energi untuk terus-menerus membelah. Bahkan setelah dia lahir, dia terus membelah sampai dia mencapai usia dewasa seperti kita ini dengan jumlah sel hampir 50 triliun sel. Hebat nggak energi yang ada di dalamnya? Ini pembentukan kita di sini. Nah, jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta, sebagai energi dan sebagai materi-materi atom itu terus terkumpul membentuk diri kita. Tubuh kita yang kemudian kita tempati sebagai roh di dalamnya. Sekarang kita lihat. Disinilah kemudian proses terbentuknya sedulur papat atau saudara empat kita. Nah, di usia 2 minggu kemudian, air ketuban mulai terbentuk ari-ari, darah, lamas-lamas itu sebuah nama untuk yang Bapak Ibu yang pernah melihat bayi lahir dengan selaput-selaput putih-putih kayak lemak-lemak atau margarin itu, itulah dia disebut lamas. Atau vernik caseosa dalam bahasa medisnya. Semua ini mempunyai tugas. Air ketuban itu mempunyai tugas banyak. Satu, membuat si bayi bisa berada di dalam rahim dengan nyaman dan tenang, ya, bisa menahan benturan dari luar, bisa bergerak dengan aktif di dalam ini, ya, juga memberikan perlindungan yang lain karena di dalamnya ada berbagai sistem imun di dalamnya yang membantunya. Kalau air ketuban sampai kering, bayi akan mati. Bahkan seandainya pun air ketubannya tiba-tiba keluar duluan 1 hari sebelum dia harusnya lahir, bisa mati bayinya kalau air ketubannya hilang. Jadi air ketuban itu kemudian terus melindungi kita dari dalam. Ari-ari juga demikian. Kalau plasenta atau ari-ari ini tidak terbentuk, kita tidak bisa mendapatkan darah dan makanan dari ibu, tidak mendapatkan oksigen dari ibu. Dan kenapa disebut ari-ari? Karena dia lahir belakangan. Kalau dia lahir duluan, bayinya mati. Dia harus lahir duluan setelah si bayi. Nanti kita akan lihat. Apalagi darah. Kalau darah nggak ada di dalam, mengalir ke dalam tubuh bayi, nah jelas bayi mati. Makanya darah mengalir melalui tali pusat ke perut bayi. Ini seperti ini. Dan vernik caseosa yang lemak-lemak itu menjaga tubuh kita tidak basah oleh air ketuban. Bayangkan kalau kita selama dalam kandungan benar-benar berendam tanpa pelindung lamas ini, yang terjadi adalah kita mungkin akan menjadi bayi yang keriput. Kita berendam 1 hari aja di danau mungkin atau di lautan, ya kita keriput langsung. Bayangkan kalau 9 bulan terendam. Tapi karena dia mengandung lemak-lemak putih-putih itu, si bayi ini selamat dari rendaman air itu. Dia tetap tetap kering, tetap hangat di dalam. Inilah yang disebut dengan saudara empat. Kakang kawah, adik ari-ari kalau di Jawa. Ya, nanti kita lihat lebih dalam. Ini baru dia berada di dalam kandungan melindungi kita.
sebagai materi air ketuban, materi ari-ari, materi darah, dan materi ini dia terus melindungi materi tubuh kita yang terus berkembang menjadi ini. Jadi ini eh, interkoneksi, ya, saling menjaga antara materi tubuh dengan materi empat saudara ini. Sekarang kita lihat bagaimana ketika dia lahir. Nah, kita mulai terpisah ketika kita terlahir. Yang pertama terjadi adalah air ketuban pecah selaputnya, kemudian dia keluar. Kenapa air ketuban keluar dengan tekanan tinggi? Itu tujuannya adalah untuk membersihkan jalan lahir ibu, sekaligus juga melumasi jalan lahir supaya nanti kepala bayi bisa dengan mudah lewat di saluran yang kecil itu, yang sempit itu, dilumasi jalan lahirnya. Dibersihkan, disterilkan dari banyak kuman-kuman di situ, supaya bayinya bisa keluar dengan kondisi bebas kuman. Setelah air ketuban pecah, selaput ketuban pecah dan airnya keluar, keluarlah kemudian darah yang keluar melalui robekan jalan lahir itu. Sebagian darah mulai keluar. Setelah darah keluar, baru kemudian si bayi keluar. Nah, bayinya keluar. Setelah bayinya keluar dan diyakinkan bayinya sudah menangis, baru pelan-pelan ari-arinya keluar, melepaskan diri dari rahim ibu. Terakhir, barulah lapisan lemak yang putih-putih itu dikelupaskan dari kulit bayi setelah dimandikan, itu dibersihkan. Ini sebabnya bayi itu ada di tengah-tengah. Yang pertama air ketuban, darah, ari-ari, lalu lamas. Pernikasiosanya lepas. Nah ini. Ini baru perasaan ya proses keluar sebagai materi, masih materi ini. Dan di Bali kemudian, semua ini dikubur. Ari-ari, darah, air ketuban dimasukkan ke dalam sebuah tempat, lalu ditanam atau dikubur. Di Jawa mungkin dilarung, tapi pada intinya, semua materi-materi yang tadinya berwujud ini, lama-lama akan lenyap dari wujudnya. Nah, ketika materi terurai kembali, dia tidak lagi menjadi materi, kembali terurai menjadi energi. Karena materi adalah energi yang memadat. Nah, karena tadinya ari-ari air darah ketuban setelah ditanam menjadi hancur, dan kembali menjadi terurai kembali menjadi energi. Energi itulah yang kemudian membawa kecerdasannya kemana-mana tersebar di seluruh bumi dan alam semesta ini. Sehingga saudara empat kita yang tadi ada di dalam rahim tumbuh bersama kita, membantu kita keluar, lalu di luar dia juga menjaga kita. Ari-ari kemudian menjadi gunung, menjadi hutan yang kemudian memberi kita berbagai makanan. Ya, tali pusat itu kemudian berubah menjadi sungai-sungai yang mengalir melalui tempat kita berdiam, di desa-desa, di kota-kota kita berdiam. Jadi, tali pusat itu berubah menjadi sungai-sungai yang mengaliri kita airnya, yang dibawa dari gunung. Ya, kalau gunung sampai kering, kita mati. Itu. Kalau hutan sampai kering, mati kita. Itu hebatnya dia menjaga kita. Nanti kita akan lihat ya. Jadi energi cerdas itu, saudara empat kita tadi, ternyata melindungi kita sejak di dalam rahim, kemudian terwujud sebagai bayi di dalam, dan bahkan setelah keluar. Dan di level yang lebih tinggi nanti akan kita lihat, dia bahkan sampai mengantar kita pada alam kematian. Nanti kita lihat. Nah, setelah kita terpisah tadi, setelah kelahiran, dan dia kembali menjadi energi alam, apakah kemudian dia tetap menjaga kita? Iya, mereka menjaga kita dengan kembali lagi masuk ke dalam tubuh kita. Ya, adalah saudara empat kita yang disebut kandapat buta. Buta itu artinya materi. Jadi ada materi yang masuk melalui makanan, minuman, nafas, cahaya matahari juga. Nah, jadi bukan mereka berhenti melindungi kita, tetap mereka menjaga kehidupan kita. Jadi setiap makanan yang kita makan itu adalah benda padat atau materi padat, dia masuk kembali memberi kita hidup. Dia masuk melalui cairan, memberi kita hidup, masuk melalui cahaya, masuk melalui nafas. Begitu cara mereka terus melindungi kita. Dan ketika menjadi
Kanepat manusia, ya, dia masuk melalui proses pikiran kita, informasi-informasi pikiran kita yang kita dapatkan di luar berupa pengetahuan-pengetahuan kita dapatkan supaya kita mulai bertumbuh sebagai saudara sebagai manusia, didukung oleh saudara empat kita yang menjadi energi-energi cerdas yang datang melalui pengetahuan-pengetahuan pikiran. Ini agak susah mungkin ya. Ada juga pembagiannya menjadi kanepatsari. Jadi kanepatsari itu masuk melalui hakikat-hakikat yang ada di pengalaman hidup kita. Makna-makna, sari-sari pengetahuan di pengalaman hidup kita itu masuk untuk membuat kita terus bertumbuh. Jadi, sebagai saudara empat berupa materi, dia masuk melalui makanan, dia membantu materi tubuh kita untuk tumbuh dewasa. Sebagai kanepat manusia, manusia itu artinya manas. Manas artinya pikiran. Dia masuk melalui pengetahuan-pengetahuan yang mencerdaskan pikiran kita. Sebagai sari-sari, saudara empat kita itu tadi masuk melalui hakikat-hakikat pengalaman hidup membuat kita semakin dalam pemahaman. Nah, ada lagi yang disebut kanepat atma. Ini masuk melalui penyerapan kesadaran kita sebagai ruh atau kesadaran sejati sebagai jiwa. Ini masuk. Semua ini membantu kita untuk terus meningkat dalam kesadaran. Kesadaran tubuh di materi, kesadaran pikiran, kesadaran hakikat, kesadaran ruh. Bahkan nanti kita diangkat lagi menjadi dewa. Jadi kanepat dewa itu masuk melalui cahaya pengetahuan kebijaksanaan yang memberi kita cahaya terang pengetahuan. Deep itu artinya dewa, cahaya terang pengetahuan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita terus-menerus. Ya, kalau kita sakit, energi penyembuhan itu bisa juga masuk melalui energi cerdas bahan-bahan obat. Entah bahan obat yang didapat dari tanaman, dari orang-orang cerdas yang meneliti, itu terus terjadi seperti itu. Jadi kalau mental kita yang sakit, maka dibantu oleh energi penyembuhan melalui pikiran. Kalau ruh kita yang mengalami penderitaan, dia akan datang sebagai energi pengetahuan yang menyembuhkan melalui ajaran kesadaran roh kita. Nah, kemudian kita akan diajak mengalami peningkatan kesadaran untuk mendekat kepada kesadaran Tuhan. Tapi sebelum kesadaran Tuhan, masuk dulu dalam kesadaran cahaya sejati, yaitu cahaya pengetahuan. Nah, pada akhirnya kita akan mengalami penyatuan pemahaman, penyatuan kesadaran dengan semesta yang maha agung. Ini jadi ajaran Kanepat itu terus mengantar kita sampai di level yang lebih tinggi lagi. Ini mungkin agak susah dipahami, tapi mudah-mudahan nanti setelah rekaman ini divideokan, dijadikan YouTube bisa diulang-ulang lagi. Nggak bisa dengan satu malam kita bisa mengerti, apalagi 2 jam. Nah, diulas lagi lebih dalam. Jadi kecerdasan semesta itu ternyata di dalam diri kita ada di mana-mana. Ada di tubuh material kita, ya, di setiap materi tubuh kita ini yang terbentuk ini. Ada bagian paru-paru, ada bagian rangka. Ini semua kumpulan sel-sel cerdas. Sel-sel sarafnya cerdas, sel pembuluh darah dan jantungnya cerdas, semuanya cerdas. Ya, ini adalah materi semesta kita. Kita juga mempunyai tubuh energi dan kita mempunyai ruh yang merupakan percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi ini diri kita. Tubuh kita adalah dia yang memadat. Energi yang kita miliki atau nyawa yang kita miliki adalah wujud dia sebagai energi semesta. Dan sang ruh itu sendiri di dalam diri kita adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Kalau kita runut dari cerita di awal tadi, tubuh kita ternyata dibentuk dari atom, dari apa namanya, dari sel, sel dibentuk dari DNA, DNA dari atom, ya, atom-atom, dan ternyata atom-atom ini, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, datangnya dari air, dari makanan, dari benda-benda padat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi atom-atom ini berasal dari bumi. Bumi sendiri adalah pecahan dari matahari. Matahari kita adalah pemadatan dari debu-debu kosmik. Debu-debu kosmik adalah energi semesta yang memadat di cerita awal tadi. Energi semesta adalah kecerdasan semesta
yang sedang menunjukkan kemampuannya. Dari sini kita akan paham dari mana kita berasal. Dirunut jauh sekali, ternyata kita berasal dari Tuhan yang pernah menjadi energi semesta, mendarat jadi materi. Makanya orang Bali, orang Jepang, dan beberapa kebudayaan itu memuja matahari atau memuja ibu bumi. Di atas disebutnya ayah langit, maka dia memuja matahari. Tempat kita berdiam disebutnya bumi, sebutnya ibu pertiwi. Jadi orang memuja ibu pertiwi dan ayah angkasa. Di angkasa itu ada matahari sebagai sumber diri kita yang bisa dilihat. Kemudian ada juga yang memuja bintang-bintang lain, makanya ada yang memuja bulan bintang gitu. Karena dari situlah kita semua berasal. Ini wujud yang paling mudah kita lihat sebelum kita melihat mencoba mengkoneksi diri dengan Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang tak berwujud. Mudah-mudahan dapat sampai di sini pemahamannya. Ya, oke. Makanya di Bali orang sembahyang itu seperti ini. Ya. Dia membangun pelinggih atau tempat tugu. Tugunya dibuat dari batu karena batu ini materi. Kita itu juga material, tubuh material menghadap ke tubuh material, tubuh yang kita buat. Ada energi cahaya dari dupa ini ada api, ada energi cahaya yang ada di dalam apa namanya bunga-bunga ini warna-warni bunga, ada energi suara yang kita ucapkan melalui mantra, dan di dalam diri kita itu ada kecerdasan semesta tak terbatas yang menyatu dengan kecerdasan semesta yang kita puja di dalam tempat suci ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa mengingat, kalau kita lagi ngecas nih, kadang kita perlu ngecas bukan hanya dengan charger yang ada dua colokannya, tapi ada tiga kakinya. Nah, ini sama. Kita ini tubuh material, energi, dan kecerdasan mencolokkan diri atau ngecas kepada tubuh material, di dalamnya ada energi, dan ada kecerdasan semesta sebagai Tuhan di situ. Makanya di berbagai agama itu pasti akhirnya membutuhkan material untuk tempat dia memuja. Ada yang berbentuk patung Yesus, ada yang berbentuk kiblat-kiblat, gitu. Yang kiblatnya mungkin kemudian di Mekah, gitu. Sama, tujuannya sama, untuk melihat material sebagai pusat perhatian atau fokus pemujaan. Gitu. Nah, ada lagi yang lebih dalam yaitu yang disebut dengan pendalaman ini. Ada kandapat buta. Kandapat buta itu artinya saudara empat kita yang berupa material. Cara kita harmonis dengannya adalah dengan melakukan harmonisasi dengan apa yang disebut lingkungan alam. Di Bali disebutnya pelemahan. Ini upacaranya disebut buta yadnya. Jadi persembahan suci atau yadnya kepada buta atau alam material. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Bali pasti sering melihat ada seguhan, segu. Segu warna-warni hitam, putih, merah, kuning. Nah, itu contoh kita melakukan upacara kecil dalam bentuk persembahan kepada alam material sehingga yang alam material yang gelap menjadi berwarna-warni atau penuh cahaya. Jadi jangan heran kalau pergi ke Balinya bisa banyak yang mengaku merasakan Bali itu ada energinya. Ya karena setiap hari orang-orang Bali mempersembahkan energi dalam bentuk bunga, warna-warni cahaya bunga, untuk menghilangkan buta atau kegelapan itu. Kegelapan material dihilangkan dengan cahaya energi atau energi cahaya. Pelemahan kita, lingkungan kita. Itu ajaran Kanepat Buta. Di ajaran Kanepat manusia, kita diharapkan harmonis dengan sesama manusia. Nah, upacaranya kemudian menjadi persembahan kepada sesama manusia. Ada banyak upacara kalau di Bali. Kalau untuk ajaran Kanepat Dewa, itu kita harmonis dengan alam-alam suci, alam-alam maha gaib, tempat-tempat suci. Upacaranya disebut dewayatnya, persembahan kepada para dewa. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Trihita Karana, Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, Karana artinya penyebab, maka ajaran Trihita Karana atau THK, atau tiga penyebab kebahagiaan, yaitu dengan harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan sesama alam gaib, alam suci,
Inilah yang menyebabkan orang bahagia. Makanya kalau pergi ke Bali, ya tradisi orang Bali yang masih ada itu adalah selalu ramah kepada orang-orang. Ya mungkin tetap ada saja yang kehilangan keramahannya itu masih ada, tidak apa-apa. Tapi ajaran utamanya adalah harmonis dengan siapapun yang datang, harmonis dengan lingkungan, dan menghargai semua agama, menghargai Tuhan dalam nama apapun. Ini contoh kita diajarkan supaya kita harmonis dengan semua agama, semua pemeluk agama. Karena memang ini yang menyebabkan kita bahagia. Nah, dan kalau bicara tentang kecerdasan semesta atau percikan Tuhan, di dalam tubuh kita, kecerdasan semesta itu ada sebagai kecerdasan bawah sadar. Di pikiran kita, kecerdasan semesta ada sebagai kecerdasan sadar. Di roh kita, ada sebagai kecerdasan atas sadar. Jadi kalau kita meditasi, kita mendiamkan pikiran sadar kita, lalu kita mau masuk terkonek dengan kecerdasan roh kita, hati nurani kita, atau atas sadar kita, sehingga nanti akan turun wahyu dari roh kita kepada si pikiran sadar. Atau kita bisa mengkoneksikan dalam kondisi meditasi. Kita koneksikan kecerdasan sadar kita dengan kecerdasan bawah sadar tubuh kita untuk membantu kita mencapai sebuah proses kesembuhan atau mungkin mengubah takdir masa depan kita menjadi lebih baik. Ini bisa kita lakukan. Maka pikiran sadar yang banyak bahagia, banyak berpikir positif, itu akan memberi perintah yang positif kepada seluruh sel-sel tubuhnya. Sehingga dengan pikiran positif penuh spirit kepada tubuhnya, tubuh akan memberikan dukungan berupa kemampuan untuk melakukan kekuatan, untuk melakukan agar dia bisa mencapai cita-cita atau harapan-harapan dan keinginan-keinginannya. Tapi begitu pikiran sadarnya putus asa, seluruh sel-sel tubuh yang cerdas ini juga akan diam dan ikut putus asa. Tiba-tiba kita menjadi malas ngapa-ngapain gitu. Jadi kehilangan mood. Itu karena tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon yang membuat kita kehilangan semangat juga. Karena pikiran sadar kita mintanya putus asa gitu. Bahkan kalau kita meditasinya bagus, ingin jawaban-jawaban dari roh kita, itu kita bisa diberi jawaban. Entah pada saat tidur, atau pada saat kita kondisi meditatif. Ini contoh bagaimana interaksi dari percikan-percikan Tuhan di pikiran sadar kita, pada ruh kita dan pada tubuh kita sebagai kecerdasan atas sadar, kecerdasan sadar, dan kecerdasan bawah sadar. Ini mudah-mudahan tambah bingung ini, karena sampai di sini banyak yang ingin saya sampaikan. Ya, ini pelajaran-pelajarannya lebih dalam lagi nih. Ya, makanya di Bali kemudian istilahnya itu kita menggunakan ketiga bagian dari diri kita ini. Dengan ruh kita mengucapkan mantra, dengan energi semesta yang ada dalam diri kita, kita melakukan tantra atau penyatuan, penjalinan. Dengan materi semesta kita membuat simbol-simbol atau yantra. Nah, dengan inilah ya, dengan afirmasi, visualisasi, dan simbolisasi, disinilah kita akan mudah menghidupkan apa yang kita imajinasikan. Jadi misalnya kita ingin punya mobil, afirmasinya adalah tidak lama lagi saya akan punya mobil. Itu contoh mantranya. Tantranya adalah kita jalin energi kita, jalin kebahagiaan kita seakan-akan kita sudah punya mobil yang kita inginkan. Yantranya atau materialisasinya, kita bayangkan dengan visual, ada mobil yang kita harapkan ada di garase kita. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kemampuan kita menghidupkan hidup. Inilah kesaktian yang bisa kita miliki. Ya, dalam ilmu metafisika, ini yang disebut dengan memanfaatkan daya ajaib metafisik. Dan ini ada dalam ilmu apa namanya? Ilmu ilmu apa namanya? Kandepat juga, ya. Tapi lebih dalam lagi, sebentar saya lihat lebih dalam lagi. Kalau kita lihat ajaran Kandepat Buddha kembali ke sini ya. Kita lihat dari di atas ini timur. Jadi saudara empat kita yang berbentuk material itu ada sebagai pertiwi atau benda padat, ada sebagai benda cair, ada sebagai
api, cahaya, dan ada sebagai bayu atau udara. Dan kita sendiri adalah ruang kosong. Sehingga sesekali waktu kita perlu kembali menjadi diri kita yang ruang kosong untuk terisi oleh makanan, terisi oleh pengetahuan, dan sebagainya. Ini yang saya maksud tadi. Benda padat, air di rumah kita, cahaya matahari, udara yang kita hirup, semua ini saudara empat kita, mereka yang menjaga hidup kita. Kalau kita tidak menjaga lingkungan padat di rumah kita, tanah tidak kita jaga, air tidak kita jaga, cahaya matahari tidak diizinkan masuk ke rumah kita, atau udaranya tidak masuk dengan kondisi yang bagus sirkulasinya, di sini kita akan mudah sakit. Ya. Nah, orang-orang yang bisa terhubung dengan semua ini, itu bisa menggerakkan udara, bahkan bisa mengusir awan gitu. Ya, walaupun tidak banyak yang mampu melakukan itu. Dia bisa meminta saudaranya di udara untuk menghembuskan dirinya, menggerakkan awan ke tempat yang lain gitu. Ini jarang bisa dilakukan. Di masa lalu orang-orang bisa melakukan ini. Saya kalau menceritakan ini bisa banyak nih, bisa panjang sekali nih. Ada kandepat buta, kandepat manusia, ini panjang sekali ceritanya. Tapi intinya adalah ajaran kandepat ini adalah ajaran supaya kita bisa meningkat kesadaran dari sekadar kita memahami diri kita sebagai tubuh material, kita pahami kesadaran kita sebagai pikiran dan perasaan, lalu kita sadari diri kita sebagai ruh yang sedang ada di dalam tubuh ini, yang kalau ingin membangkitkan kekuatan dalam diri kita, kita harus harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan semua Tuhan di agama apapun, supaya nanti kekuatan kita bisa memberikan kita kemudahan mencapai apa yang kita inginkan. Itu di level kesaktian. Dan ada lagi ajaran-ajaran lain yang di dalam ajaran Kandepat itu disebut dengan kekuatan di timur namanya kekuatan segara tanpa tepi. Apa arti segara tanpa tepi? Kalau kita paham arti segara tanpa tepi, sebenarnya itu sedang berbicara tentang energi semesta yang bagaikan lautan energi tanpa batas. Dan kita terkonek satu sama lain dengan energi yang ada di semesta ini. Kalau koneksi kita bagus, kita bahkan bisa memanggil orang dari kejauhan. Nanti cobalah bisa dibuktikan nanti. Kalau ketemu orang ya dari jarak jauh, misalnya ketemu di supermarket, tidak usah kita teriak-teriak memanggil. Cukup tatap orang itu dari kejauhan. Imajinasikan dia menoleh kita, suatu ketika dia akan menoleh kita. Tanpa dia mengerti kenapa dia harus menoleh kepada kita. Itu bisa dibuktikan. Karena kita memang terkonek dengan mereka secara energi. Jadi hati-hati. Membenci orang lain itu hati-hati. Karena itu sama halnya dengan apa ya? Bayangkan kita punya racun. Lalu kita ingin punya rumput yang bagus di halaman. Lalu dengan sengaja racunnya kita tebarkan di rumput. Tentu rumputnya mati. Kita tidak akan mendapatkan rumput yang hijau. Ini sama. Kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses. Tapi kemudian kita menyebarkan perilaku-perilaku toksik kita kepada kehidupan kita, kepada semua orang. Bagaimana kemudian kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain kalau kita bermusuhan dengan orang lain? Ini contoh-contoh bagaimana kita penting kalau ingin mendapatkan kekuatan itu, kita perlu belajar lebih dalam tentang hal ini. Ini sudah hampir 1,5 jam lebih ya. Ini kalau saya nanti bisa ini ya, Bapak Ibu, kalau yang ingin mendapatkan lengkap apa yang saya sampaikan ini, cari saja di YouTube saya, YouTube W Mustika @Rumah Semesta, itu YouTube saya. Lalu cari playlist yang berisi seputar Kandapat, kalau tidak salah judulnya itu. Jadi di sana saya banyak punya. Hal-hal ini sudah pernah saya jelaskan di tempat lain juga, supaya lebih mendalam nanti kita ceritakan lebih dalam. Sekarang waktunya sudah hampir berapa jam nih saya. Jadi 8:30, ini sudah jam 9, setengah jam, hampir 1,5 jam. Yes. Jadi kita lanjutkan dengan diskusi ya Mas Aris ya, sama Mas Ari, Mbak Lucy ya. Kita Ya, Pak. diskusikan supaya lebih dalam lagi. Ya. Oke.
Pak Wayan, terima kasih. Ini Oke. saya pribadi itu banyak sekali dapat apa? Kalau orang Jawa bilang itu kayak kayak digerojokin air banyak gitu ya. Dan sesuatu yang dulu sepertinya misteri ini mulai terungkap gitu ya. Se- Alurnya jadi Alurnya jadi lebih Ya, bisa oh, dibayangkan. lebih bisa ya, dibayangkan. Oke, Pak Wayan, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita jawab pertanyaan dari ya, teman-teman ya, Pak. ya. Oke, pertama dari Bro Ahwat, dari Bro Hermanto. Pak Wayan mau tanya, berarti kita ini adalah berarti kita ini adalah ciptaan kita sendiri ya. Lalu bagaimana kita bisa mencipta diri kita yang lebih baik? Sepengetahuan saya baru ada dua self awareness dan self control. Apakah ada self lainnya yang sebagai kondimen untuk mendukung ciptaan kita yang lebih baik lagi? Atau saya keliru? Monggo, Ya, silakan. ya. Makasih. Pertanyaannya bagus. Jadi ada banyak self-self tadi sebenarnya. Ada self-healing, kita bisa menyembuhkan diri kita. Dengan cara apa kita bisa menyembuhkan diri kita? Dengan cara pikiran sadar ini memberi perintah kepada sel-sel tubuhnya. Saya memberi analogi seperti ini. Kenapa perusahaan sering disebut sebagai badan usaha? Karena badan itu sendiri adalah perusahaan. Gitu. Jadi ada kemiripan perusahaan itu dengan tubuh kita. Tubuh kita sendiri adalah perusahaan, di mana pikiran kita adalah manajemennya. Puluhan triliun sel lain yang ada pada kaki, tangan, perut, dan sebagainya itu adalah karyawannya, yang dimanage, didireksi oleh pikiran kita. Sekarang pikiran sadar kita ini mau tidak memanage-nya. Kalau dia dimanage untuk menyembuhkan dirinya, dia bisa terbantu. Dia bisa terbantu ketika diberi perintah untuk kesembuhan. Itu yang pertama. Dan seluruh sel-sel tubuh kita ini yang tampaknya terpisah, ada sebagai sel jantung, sel ginjal, sel hati, sel paru-paru, itu sebenarnya walaupun terpisah ke dalam organ-organ yang berbeda, mereka terus terkonek satu sama lain. Contoh nih, ketika kaki kita tertusuk duri, mata kita berair, mulut kita teriak, tangan kita mungkin mencabutnya, itu kita terkonek satu sama lain. Setiap sel itu, walaupun hanya satu sel yang terluka, seluruh sel kita bisa meriang kalau sampai infeksi. Nah, hal yang sama terjadi di dalam seluruh sel manusia yang ada di bumi ini. Kita sebenarnya terkonek satu sama lain. Karena kita terkonek satu sama lain, kita pun bisa membangun masa depan kita melalui kemampuan kita untuk menggunakan kecerdasan ajaib metafisik kita. Contoh misalnya, saya pernah melakukan ini. Saya pernah melakukan itu. Ketika saya ingin punya rumah, saya bayangkan di tempat saya tidur-tiduran, itu di atas kandang kelinci saya tidur-tiduran, di kamar saya sekarang. Pada saat itu saya SMP. Saya bayangkan saya tidurnya bukan di atas kandang kelinci lantai 2, tapi di atas rumah berlantai 2. Saya bayangkan. Dan saya katakan suatu ketika di sini akan terbangun rumah. Walaupun itu mustahil. Satu, karena orang tua saya nggak punya uang. Ibu hanya tukang pijat, bapak hanya tukang bangunan. Nggak mungkin punya rumah bertingkat. Tapi karena saya yang kecil usia mungkin waktu itu 13 tahunan, itu SMP saya. Karena membayangkan itu penuh keyakinan, yang terjadi kemudian adalah tidak lama beberapa tahun kemudian itu ada orang Jepang beli tanah yang ada bangunan bungalow-nya di sebelah rumah. Begitu tanahnya berhasil dia beli, dibongkarlah semua bangunan lama dari bungalow itu. Dan dia ganti dengan yang baru. Bata-bata versi lamanya itu diberikan ke saya. Batanya diberikan ke saya, genteng-genteng lamanya diberikan ke saya, kusen-kusen, semua diberikan ke saya kayu-kayunya. Dan bapak saya kebetulan tukang kayu. Jadi kami kemudian ya gentengnya dibersihkan, dicat ulang, kemudian kayu-kayunya dipermak sama bapak, jendela-jendela dipermak. Sehingga kami hanya membeli besi, semen, pasir. Pelan-pelan akhirnya terbangun rumah bertingkat. Dan ketika saya ingin punya televisi, saya hanya menggambarkan tiba-tiba yang kejadian adalah apa? Televisi
keluarga ipar di daerah Tuban dekat airport itu tiba-tiba rusak. Rusak televisinya, diperbaikin nggak bisa. Akhirnya dia beli TV baru. Begitu dia beli TV baru, TV lamanya itu hidup lagi. Dan di zaman itu TV-TV itu keluarga itu nggak ada yang punya TV dua. Satu aja udah cukup karena kita pakai apa namanya? Kita pakai aki zaman itu. Gara-gara itu kemudian TV yang ukuran 14 in yang lama itu kemudian diberikan kepada kakak ipar saya yang di rumah. Sayangnya televisinya tidak nangkap sinyal di rumah yang ini loh. Nah, di rumah yang saya lihat ya, di belakang saya ini ada patung. Ini rumahnya di sini. Itu nggak nangkap sinyal di situ. Kemudian TV-nya diberikan ke saya. Dan di atas kamar saya nangkap sinyalnya. Itu contoh bagaimana alam itu bisa bergerak sedemikian rupa. Membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita memiliki keyakinan. Tapi syaratnya tidak cukup keyakinan. Kita harus harmonis dengan semua orang. Sehingga tidak ada blokade energi yang membuat orang yang ingin nolong kita tuh menjadi nggak menolong kita gitu. Ini pentingnya kita harmonis. Ajaran semua agama mengajarkan kita untuk baik kepada semua orang. Supaya apa? Supaya koneksinya bagus. Bayangkan kalau kita misalkan ya, ada sebuah sumber listrik dari PLN masuk ke cakram kilometer kita. Tapi ada kabel-kabel terputus sampai ke dapur, hanya sampainya di kamar mandi. Maka apapun yang kita tanam di dapur, supingin punya kulkas yang hidup, ya nggak nyambung. Kulkasnya nggak dari listrik, karena terputus. Nah, begitu koneksi frekuensi kita terputus dengan orang lain, karena kita bermusuhan, karena kita benci pada orang-orang, nggak mengalir apa yang harusnya menjadi berkah kita. Kebayang ya? Kebayang. Bayangkan kalau dari danau dikirim ke sebuah desa air melalui sungai, sungainya dibendung. Nah, dibendung. Nah, ini kalau kita punya musuh-musuh itu bahayanya di situ musuh itu. Membuat aliran berkahnya terbendung di tempat itu gitu. Makanya semua agama mengajarkan kita untuk terkonek sedemikian rupa secara frekuensi, vibrasi, dan energi dengan orang-orang. Dan menariknya, semua orang itu menyukai energi-energi yang baik. Nah, kita lihat di sini ya, bunga-bunga itu ingin dirinya diserbuki, maka dia memanggil agar terkonek dengan serangga-serangga penyerbuk. Maka dia memanggil dengan aroma, memanggil dengan warnanya, dan memanggil dengan aroma nektarnya, sehingga kupu-kupu datang, lebah datang. Maka dia akan dibantu. Tapi sampah memanggil, karena sampah itu kan harus diurai. Maka yang dipanggil itu bukan kupu-kupu yang menyerbuki. Yang dia panggil adalah lalat yang akan memberikan dia telur dan ulat untuk mengurainya. Jadi yang dipanggil berbeda. Nah, sekarang kita ingin bahagia, ingin hidup bahagia, tapi yang kita panggil adalah lalat-lalat, orang-orang penuh kebencian yang akan datang mengurai, menghancurkan hidup kita. Kebayang nggak? Yang kita panggil itu adalah kebencian kita memanggil orang-orang pembenci datang. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka panggillah orang-orang yang membahagiakan kita dengan cinta. Energinya begitu memang. Ini ajaran agama di mana-mana sama gitu. Tujuannya begitu. Nggak perlu berruat sebenarnya, sederhana seperti itu. Ingin hidup bahagia, panggil orang-orang yang memberi kita kebahagiaan dengan penuh cinta. Datang nggak orang-orang yang membahagiakan kita kalau kita panggil dengan kebencian? Nggak datang mereka. Nggak datang. Tapi begitu kita penuh kebencian, yang datang ya itu tadi. Yang ingin mencuri kita, ingin merampok kita, ingin ya itu tadi. Sesederhana itu hidup kita. Nah, inilah eh, aplikasi ajaran Kandepat tadi, bahwa di segala arah adalah saudara kita. Makanya yang saya lihat tadi kan ada saudara empat di arah timur, selatan, barat, utara. Itu namanya Kanepat Buta. Jadi semua lingkungan yang ada di arah barat, timur, selatan, barat itu adalah utara, timur, selatan, barat itu adalah saudara kita. Semua itu. Mau dia benda padat, cair, udara, cahaya, itu saudara kita. Dan di Kanepat manusia, di timur saudara kita, di barat saudara kita, kemanapun kita menghadap, itu adalah saudara kita. Jadi jangan main-main. Kemanapun kita menghadap, itu saudara kita. Di sana ada para dewa. Kalau kita
oh baik hanya pada teman yang di barat, tidak baik pada teman yang di timur, nanti teman yang di timur tidak memberikan kita cahaya matahari gitu misalnya. Jadi rumah kita jadi gelap gulita gitu. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi kekuatan ajaib metafisik berdasarkan ajaran dari Kanepat itu. Kira-kira dapat ya Mas Arya, Mbak Ya, Lucia? Sederhana ilustrasinya sebenarnya. menarik sekali, Pak. Oh iya, Iya. Pak Wahyan, eh, Ya, nanya ya, sebelum ke teman-teman ya. Hmm, kalau case-nya, Pak, eh, bagaimana ajaran Kandapat ini bisa berjalan? Orang itu tidak menyukai apa yang dia lakukan di kesehariannya. Contoh saja di pekerjaannya gitu. ya, Dia mungkin tidak benci orangnya, tapi sebetulnya dia nggak suka dengan pekerjaannya, gitu. Atau case misalnya begini, dia misalnya anggaplah sedang mengalami penyakit tertentu begitu, Pak. Lalu akhirnya dia frustrasi dengan dirinya, mungkin menyalahkan segala macam. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya eh, apa ya, tidak mendukung untuk hidupnya gitu. Jadi ya, tidak ada yang dia salahkan dari seseorang gitu ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu atau penyakitnya yang dia dia sasar gitu. Nah, lalu bagaimana supaya dia bisa melihat itu dari kacamata yang positif gitu, Bang? ya. Ini contoh ya, bagaimana kalau orang tidak melakukan pekerjaannya dengan penuh cinta. Ini contohnya. Ya, Kupu-kupu sudah dipanggil sama bunga yang mekar, sudah disiapkan nektar, supaya si kupu-kupu datang menyerbuki. Lalu si kupu-kupu terbang aja tapi nggak hinggap. Karena dia nggak, aku nggak pingin lagi sama nektarmu. Aku nggak tertarik lagi untuk hinggap di tempatmu. Gitu kata kupu-kupu pada bunga ini. Itu bayangkan begitu ya. Jadi dia tugasnya sebenarnya kupu-kupu menyerbuki ini. Menyerbuki bunga. Bunga sudah memanggil. Tapi dia nggak mau. Yang terjadi kemudian apa? Bunga itu layu. Karena dia nggak ada menyerbukinya. Bunganya layu. Akhirnya yang terjadi apa? Bunga yang tadinya akan menjadi buah. Yang di dalamnya ada biji. Untuk tumbuh menjadi pohon bunga yang baru. Yang terjadi apa? Lama-lama bunganya punah karena serangga ini hilang. Betul nggak? Makanya bunga tanpa serangga bisa mati. Dan ketika semua bunga kemudian mati, gara-gara si kupu-kupu tidak serius mengerjakan tugasnya, suatu ketika kemudian dia sadar, oh ternyata aku butuh makanan berupa nektar, gitu kata kupu-kupu. Pas mau terbang lagi, semua bunga sudah habis. Semua pohon bunga sudah mati karena dia nggak mau mengerjakan tugasnya dengan baik. Kebayang nggak maksud sini? iya, Kebayang ya? Ya, jadi itu. Jadi kalau kita tidak passion, tidak bergairah mengerjakan pekerjaan kita, suatu ketika itu akan balik. Sederhananya itu begini. Sederhananya begini. Kita kerja di sebuah tempat dan ketika kita tidak bergairah nih. Ya pertama kita bekerja di sana sebagai karyawan rendahan, gajinya 1 juta. 1 juta pada tahun itu ya cukuplah. UMR misalnya 1 juta, kita dapat di situ. Tapi kemudian karena kita ogah-ogahan kerjanya, perusahaan kemudian melihat kita cocok nggak naik kelas di perusahaan itu. Akhirnya apa? Begitu perusahaannya menanjak, gaji-gaji dinaikkan. Dan gara-gara kita tidak bergairah, kita juga status kita tidak dinaikkan. Jadi kita tetap bekerja di level yang paling rendah yang gajinya 1 juta. Sementara teman-teman kita yang baik-baik kerjanya serius, naik level sehingga mendapatkan gaji 3 juta, gitu misalnya. Kita tetap dipekerjakan dengan gaji yang paling sedikit karena pekerjaan kita pun akhirnya diberikan yang paling simpel. Tahu-taunya pada waktu itu, inflasi menyebabkan harga-harga naik. Yang tadinya cukup 1 jutanya untuk banyak makanan, banyak ini kehidupan kita, gara-gara inflasi dan harga menjadi naik, itu nggak cukup juga. Ya, jadi kita merugikan diri kita sendiri gara-gara itu. Tapi kalau kita passion di tempat itu, nggak usah ngomong, nanti kita dilihat sama bosnya kita, dinaikkan. Akhirnya kita terus berada di atas inflasi harga-harga itu. Ini contoh bagaimana efek kalau kita nggak passion dengan pekerjaan kita. Semuanya begitu. Dapat ya sampai sini, Mas? Nah, ya, betul. kemudian kalau kita melihat diri tubuh kita sakit misalnya,
Apakah sebenarnya tubuh kita sakit dan tidak berdaya itu sebenarnya hukuman? Belum tentu. Di dalam buku Journey of Soul karya Dr. Michael Newton, dia pernah ketemu sebuah kisah di mana Kiss itu adalah seorang wanita muda yang mengalami kelumpuhan karena jatuh ketika masa kecilnya naik kereta kuda. Dia jatuh dan akhirnya lumpuh. Dia sempat terpuruk juga perasaannya. Dan karena tidak bisa kemana-mana, kemudian dia banyak menulis buku. Dia berkelana dengan pikirannya karena nggak bisa lagi berkelana dengan tubuhnya. Karena lumpuh. Dia menulis buku yang banyak. Berkelana dengan pengetahuan di pikirannya. Sampai suatu ketika dia bertanya-tanya, kenapa sih aku harus lumpuh gitu. Maka dia ketemu Dr. Michael Newton dan mencari tahu di regresi ke kehidupan masa lalunya. Ternyata si wanita muda ini dulu pernah lahir sebagai laki-laki yang tubuhnya kekar, yang tidak pernah bisa diam. Terus berkelana, bertualang tanpa pernah mempelajari kehidupan ini. Tidak pernah dia menggunakan pikirannya. Dia lebih banyak menggunakan otot dan tubuhnya. Menikmati kendaraannya ini tanpa memikirkan apa sih yang bisa dinikmati dengan pikiran ini. Dan ketika dia kemudian mati dari tubuh yang itu, ruhnya mengalami penyesalan karena sudah menyia-nyiakan dengan hidup tidak seimbang. Hanya menggunakan ototnya untuk meraih apa yang sebenarnya tidak penting. Pulang-pulang dia tidak membawa bekal pengetahuan. Nah, akhirnya dia memutuskan, aku ingin lahir di dalam tubuh yang nanti membuatku tidak bisa kemana-mana. Itulah kemudian ruhnya melihat ada skenario di mana seorang anak kecil akan naik kereta dan jatuh dan menjadi lumpuh. Nah, dia memilih di situ. Dia sendirilah yang memilih ada di dalam tubuh yang lumpuh itu, supaya dia nggak bisa kemana-mana. Dan hanya pada kehidupan kali ini menggunakan pikirannya untuk apa? Untuk berkelana, mempelajari kehidupan-kehidupan dan mencatat semua pelajaran hidupnya yang didapat dari melihat tontonan dan sebagainya. Jadi dengan itu dia bisa mengerti, oh ternyata aku sendirilah yang memilih tubuh seperti ini. Nah, kalau kita peka, dalam banyak kasus kita sendiri memang seperti itu. Ya, mungkin sekarang kita dilahirkan dalam tubuh yang sekarang bertemu dengan pasangan hidup kita. Mungkin dulu ada hal yang belum beres sehingga ketemu dengan sekarang gitu. Mungkin sekarang kita ketemu istri yang cerewet. Mungkin dulu kita adalah istri yang cerewet. Sekarang dicerewetin istri gitu. Jadi gitu. Ini hanya tentang bagaimana kita melihat diri kita di pembelajaran berikutnya gitu. Oh, seperti ini rasa sakit yang disebabkan oleh diriku di masa lalu kepada istriku. Sekarang aku harus mengalaminya. Nah, ini contoh bagaimana pelajaran itu bertimbal balik untuk membuat kita mengalami empati. Karena sebenarnya ketika kita disakiti itu sebenarnya membuat kita empati. Oh, ini toh rasanya sakit, disakiti orang. Berarti besok-besok aku nggak mau nyakitin orang lagi. Itu sebenarnya. Oh, ini toh rasanya dicerewetin istri. Nanti aku nggak akan mencereweti siapapun gitu. Kira-kira seperti itu. Pak, Ini iya, lompatan iya. hidup. Gimana Wah, Mas Ali? Apa tuh, Mas Ali? ini ya insight yang apa ya, Ya, eh, memberikan kesadaran baru. Oke, ini ada ya. pertanyaan dari Bu Cynthia. Pak Wayan, sambil mendengar tadi ya, saya bertanya ya, apakah kandapat ini terhubung dengan cakra-cakra manusia dan apakah manfaatnya berupa kecerdasan yang disebut clairvoyance, Claire audience. clairaudience? Terima kasih. Ya, tubuh kita ini kan mengandung materi dan di dalamnya ada energi. Nah, dipercaya walaupun tidak kelihatan secara medis, secara X-ray itu, dipercaya ada simpul-simpul energi di dalam kita itu. Simpul-simpul energi yang memberikan kita pancaran-pancaran energi. Kemudian orang membaginya menjadi 7 cakra. Padahal menurut Sadhguru itu bahkan ada ratusan cakra, simpul-simpul energi itu. Tapi yang utama itu adalah simpul energi itu ada 7. Dari cakra seks, ya cakra hati, sampai cakra tertinggi, kebijaksanaan. Gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah energi kebijaksanaan, energi semangat hidup kita, untuk energi material tubuh kita yang ingin bereproduksi, ya, ada ego yang membuat kita berkelahi dan sebagainya itu energi-energi yang ada dalam tubuh kita yang simpul-simpulnya
bisa diputar sehingga menghasilkan energi. Ah, Contoh begini, kalau kita punya dinamo itu diputar gitu kan menghasilkan listrik. Nah, kebayang nggak kalau di tubuh kita tuh dianggap ada cakra itu roda, itu kalau diputar itu menghasilkan energi listrik, jadi sumber energi. Ya, tapi tanpa itu bagaimana kalau kita nggak meditasi khusus apa namanya menghidupkan ini dan itu? Sebenarnya itu hanya sebuah metode. Dengan belajar langsung kepada kehidupan ini, bisa menerima segala dualitas, kita dengan sendirinya bisa menjadi bijaksana. Orang lain akan melihat cakra bijaksana kita hidup, cakra kebijaksanaan kita hidup. Dengan melihat pentingnya berbuat baik kepada orang lain, membuat kita menjadi orang yang murah hati. Orang akan melihat, oh cakra hati kita menyala. Padahal kita nggak pernah khusus belajar ilmu cakra. Tapi hanya berbuat baik aja karena ingin menolong empati sama orang, itu akan dianggap cakra hati kita yang hidup. Ya, ada yang mengatakan, oh ucapannya tuh bagus, sekali lembut, menenangkan, berwibawa, cakra tenggorokannya hidup. Nah, ada yang bilang begitu. Tetapi kan public speaking nggak usah belajar cakra, cukup belajar bagaimana itu contohnya. Nah, dengan pengetahuan ya, ada kita menghidupkan energi dengan energi, ada kita menghidupkan energi itu dengan kecerdasan. Karena kita tahu, kecerdasan menunjukkan kemampuan menjadi energi. Jadi kecerdasanlah yang kita gunakan untuk membangkitkan energi-energi itu. Kecerdasan itu mewujud sebagai pengetahuan. Ya, jadi pelajarin aja pengetahuannya. Lalu lakukan. Pengetahuan kebijaksanaan seperti apa? Lakukan. Pengetahuan tentang kebaikan itu seperti apa? Lakukan. Nah, sebenarnya tanpa sengaja, melakukan kebaikan itu sendiri sebenarnya membuat itu hidup gitu. Orang lain akan melihatnya, wah, cakra hatimu hidup nih. Padahal kita nggak pernah belajar ilmu cakra. Ya, kebayang ya maksudnya Mas ya? Ya, Hmm. jadi itu hubungannya ini. Terus kanepat itu seperti apa ya tadi itu sama. Ya, karena tubuh kita ini kanepat buta dan kanepat manusia, kanepat dewa, gitu. Koneksinya, energinya itu bisa dengan cara seperti itu. Nanti kalau cakra yang hidup itu sampai ke atas gitu, kita menjadi makhluk yang tercerahkan oleh cahaya pengetahuan, kita menjadi orang yang bersifat dewa. Orang yang bersifat dewa disebut dewasa. Gitu. Ya, jadi bukan orang dewasa itu bukan orang yang tubuhnya menua, bukan. Orang dewasa itu orang yang sudah bersifat dewa pemikirannya gitu. Bagaimana supaya orang bersifat dewasa? Berilah pengetahuan karena begini, ini kan levelnya 3 ini. Material namanya buta. Kalau kita hanya mengikuti tubuh material, dorongan material, maka banyak orang menjadi buta. Ada tubuh material ingin harta, ingin tahta, ingin cinta, maka dibutakan. Buta harta, buta tahta, buta cinta. Karena buta itu artinya material. Dibutakan oleh material tubuhnya, dorongan tubuhnya. Buta dorongan tubuhnya pingin seks, ya buta oleh cinta. Oh, pingin jadi orang kaya, buta oleh harta. Gitu. Pingin dihormati, buta oleh tahta gitu. Tapi begitu dia mulai diberikan permasalahan hidup, mulai dia mikir. Begitu dia mulai mikir, barulah dia menjadi manusia. Karena manusia artinya makhluk yang berpikir. Makanya hidup kita diberikan banyak masalah. Karena hanya dengan diberi masalah, orang baru mikir. Kalau belum mikir, dia masih orang, belum berpikir. Baru orang. Gitu. Satu orang manusia, baru orang, belum manusia. Begitu dia mulai berpikir oleh masalahnya, aku baru menjadi orang yang berpikir. Berarti makhluk yang berpikir, manasya atau manusia. Begitu kita mendapatkan pengetahuan dari masalah-masalah hidup kita, mulai tercerahkan oleh cahaya pengetahuan yang kita petik dari pengalaman hidup kita, baru kita mendapatkan cahaya pengetahuan, yaitu div atau dewa, atau nur, nurani kita memberi pengetahuan. Oh, aku tercerahkan, aku mendapatkan cahaya atau div, maka aku menjadi makhluk yang berpikirnya dengan cahaya terang pengetahuan, menjadi manusia yang dewasa. Gitu. Maka masalah-masalah hidup inilah yang mendewasakan kita. Gitu. Iya, Ya kan? iya. Menarik ya. Serius, serius.
Iya, iya, iya. Wah, ini alurnya menarik, menarik, menarik banget, Pak Yan ya. Mencerahkan sekali ya. Oke, oke. Mm-mm. Nah, Ya, ini Pak Wayan, ini udah ada dapat ya? Udah uh, dapat sampai sini ya? Pertanyaan tadi ya? gimana Pak Wayan? Mohon maaf. Udah dapat pertanyaan tadi ya? Ada Yes, yang belum saya jawab. Saya lupa. terjawab, terjawab sekali. Jawab ya. Terjawab Oke, sekali. oke. Ini, Ya, oh ya, gitu ya. ya Pak. Oh gitu ya. Sekarang paham Ya, Pak Wayan. Terima kasih. ya, ya. Kata Bu Sinta yang tadi yang nanya ini ya. Wah, menarik sekali ini. Ya, Oke. ya, ya. Nah, Mm-mm. eh, tiga pertanyaan terakhir Pak. Ya, Dari Bu Rahayu Asih ya. Apakah berarti penciptaan sperma dan sel telur sama terjadinya dengan awal penciptaan partikel-partikel debu kosmik yang akhirnya membentuk manusia pertama, Adam dan Hawa? ya, ya. Di ruang kosong di alam semesta ini, bayangkan ruang kosong alam semesta yang hitam gelap itu ada di dalam rahim ibu kita. Ya, dalam rahim ibu kita. Atau begini, alam semesta yang paling kecil lah kita lihat bumi kita ya. Ketika alam semesta di bumi kita belum ada kehidupan. Astronom kemudian ahli-ahli astronomi kemudian mempunyai teori bahwa bumi ini terus dibombardir oleh benda-benda langit. Sampai kemudian terciptalah air di bumi ini, karena bumi kita kan jadi seperti jeruk purut ya. Ada lubangnya, ada gunungnya, karena lahar magma membuat gunung berapi, ada ini, belum terisi air. Sampai kemudian hidrogen menciptakan oksigen menjadi air dan seterusnya, baru terisi. Nah, beberapa kemudian benda-benda langit itu jatuh lagi ke bumi. Ya, asteroid-asteroid ke bumi. Ada yang menemukan secara penelitian bahwa ternyata asteroid itu membawa membawa benih-benih kehidupan dari planet yang lain, yang lebih dulu dari bumi ini. Nah, itu mirip seperti apa? Mirip seperti sel telur dibombardir oleh banyak sekali sel sperma. Satunya datang membawa kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, di dalam air ketuban tadi itu yang ada seperti itu. Di dalam ini. Makanya kalau kita lihat saluran indung telur kita, nanti coba lihat di proses fertilisasi. Di saluran indung telur kita, itu akan ada rumbai-rumbai yang bergerak-bergerak. Itu mirip seperti terumbu-terumbu karang ya, kalau pernah melihat apa namanya anemon laut itu, gerak-gerak itu. Persis seperti itu. Jadi ada gerak-gerakan seperti itu. Melambai-melambai ya, kayak rumput-rumput melambai gitu. Nanti lihat, ya, persis seperti samudra. Makanya orang-orang dulu membuat kisah kelahiran Bathara Kala itu benih Dewa Siwa jatuh ke lautan. Sebenarnya yang dimaksud itu apa? Benih ayah dan ibu, benih ayah jatuh di lautan rahim kita, kemudian membentuk ciptaan yang disebut Bathara Kala. Bathara Kala itu artinya siapa? Kita yang menjadi pelindung dari waktu kehidupan kita sendiri. Yang kemudian Bathara Kala itu penuh kemarahan mencari tahu siapa ibunya, siapa orang tuanya, siapa jati dirinya. Nah, sama, kita ini adalah Bathara Kala yang sedang mencari jati diri kita di samudera kehidupan ini gitu. Sampai akhirnya kita sadar, oh, saya berasal dari Tuhan. Maka saya harus kembali kepada asal saya gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga kemudian di pengetahuan yang lain dikatakan, kalau kita ingin memahami proses terciptanya kehidupan di bumi sampai ada manusia sekarang ini, coba lihat proses bagaimana kita tercipta dari sel sperma, dari cairan dulu ya, cairan. Cairan itu disebut protoplasma. Dari protoplasma kemudian menyatu menjadi sel tunggal yang disebut protozoa. Dari protozoa kemudian berkembang, berkembang, berkembang menjadi ikan yang hidup di samudra. Nah, kita kan pernah menjadi ikan tuh di dalam air ketuban kita tuh. Pernah kayak gitu. Pernah kemudian menjadi seperti kera. Nanti kita lihat aja perkembangan tubuh kita tuh. Pernah kayak kera lah kita berekor. Ya, ikan juga berekor, burung berekor, kera berekor, dan sekarang kita juga masih berekor, cuman ekornya kecil gitu. Ya, ekor kita kecil. Dan 9 bulan di dalam kandungan itu, proses evolusi dan adaptasi kehidupan
seperti halnya yang terjadi di bumi. Jadi nanti gini, pelajari proses evolusi yang disampaikan oleh Darwin. Cocokkan dengan proses perubahan sel sperma menjadi satu benih sampai menjadi seperti manusia di dalam kandungan akan terlihat kemiripannya gitu. Akan terlihat Nih, kemiripannya. Kira-kira seperti itu dimanfaatkan dalam 9 bulan itu. Jadi benar-benar makanya kalau di Islam itu diajarkan begini. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, itu tadi. Ketika kita mengenal, oh gini proses penciptaan kita sebagai makhluk dari kita belum ada, apakah yang menyebabkan sel sperma dan sel telur ketemu? Dimulai dari cinta orang tuanya. Makanya manusia itu diharapkan tercipta dari cinta, bukan tercipta dari perkosaan gitu. Kalau perkosaan kan energi buruk. Tapi begitu dia tercipta dari cinta, tubuh ketemu tubuh karena cinta, nanti sel sperma ketemu sel telur karena chemistry. Chemistry ketemu. Makanya kita nyari pasangan pun kan dimulai dengan chemistry. Awalnya kita enggak ada. Awalnya kita enggak ada. Orang tua kita berjarak, dulunya enggak pernah ketemu. Jarak itu kemudian semakin dekat oleh chemistry mereka, sampai kemudian tubuh mereka mendekat, baru sel sperma sel telurnya mendekat, gitu. Jadi seperti itu kita diciptakan. Dari mendekat, kita membelah, menjauh, menjauh, menjauh. Ya, jangan sampai tubuh kita yang menjauh ini membuat kita juga menjauh dari kesadaran kita. Jadi benar-benar kalau kita pelajarin ilmu bagaimana kita diciptakan itu kita akan lihat, oh alam semesta itu juga diciptakan seperti ini. Jadi makanya kalau kita ingin mengerti rasa air samudra, jangan sak samudra itu diminum. Cukup minum segenggam atau sedikit kita sudah tahu rasa asinnya. Nah, untuk memahami alam semesta raya, di mana ada Tuhan sebagai penguasa alam semesta raya, cukup belajar menjadi percikan Tuhan dalam semesta kecil yang sedang kita tempati saat ini. Nah, kira-kira seperti itu lompatannya. Jadi, lompatan kita hidup di dalam tubuh kecil ini akan membuat kita mengerti hidup di alam semesta raya yang besar ini. Ini lompatan hidup. Lompatan kesadaran dari sang hidup yang berdiam di dalam semesta kecil ini. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Adi. Wah. Ini pertanyaan berikutnya sepertinya nyambung ini Pak Wayan. Ya. Malam Pak Wayan, apakah Hmm. yang terjadi apabila diri sudah melupakan jati diri ini dan sudah tidak tersinkron dengan diri sendiri karena sebab dari survival atau dari tekanan eksternal yang masih masih menguasai diri gitu. Ya. Apakah yang perlu disadarkan dan dilakukan untuk kembali tersinkron nih dengan jati diri secara mikrokosmik dan juga makrokosmik? Ya. Pertama tuh gini, kita ini punya mata. Kita bisa melihat jalan, kita bisa melihat apa saja. Bayangkan kalau besok, atau janganlah, nah besok ya, ntar setelah Zoom ini selesai, coba jalan, walaupun di rumah kita sendiri, jalan dan tutup mata kita. Nabrak sana, nabrak sini nggak? Ya pasti. Kenapa? Karena kita menghalangi diri kita menangkap cahaya dari luar dan memancarkan cahaya mata kita keluar. Kebayang nggak? Ini tubuh kita. Kebayang nggak? Kalau kita yang makhluk cahaya di dalam tubuh ini, yang kemudian memancar menjadi hati nurani, nur cahaya, tiba-tiba digelapi oleh ego. Kira-kira perjalanan hidup kita jadi lancar apa nabrak sana, nabrak sini? Ini contoh-contoh ini. Pastilah nabrak sana, nabrak sini. Begitu nabrak sana, nabrak sini, bertengkar sama ini, berkelahi sama itu, masalah sama ini. Kenapa? Karena kita berjalan tidak lagi dengan kesadaran jati diri kita sebagai makhluk cahaya. Jadi kita berjalan sebagai makhluk gelap, makhluk penuh kegelapan. Nah, gitu. Nah, kalau makhluk yang ada di kegelapan pasti bukan malaikat. Sebutannya adalah setan. Karena ada setan ada di kegelapan, tetapi ada api berkobar-kobar, nah itu api nafsu, tapi malaikat ada di tempat yang terang benderang. Artinya apa? Kita ini kalau berjalan dengan cahaya hati nurani, kita itu bagaikan malaikat. Tapi begitu kita berjalan dalam kegelapan ego kita, kita bagaikan kesetanan.
membabi buta, nah, gitu. Buta pula, sudah membabi buta pula gitu. Itu ya, itu bahayanya kalau kita menjalani kehidupan tanpa kesadaran kita yang sebagai makhluk cahaya di dalam itu. Pasti nabrak sana nabrak sini. Karena nabrak sana nabrak sini, masalah kehidupan menjadi gelap gulita karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Ya, diberi apa? Misalnya ada kecelakaan, kita memikirnya itu bencana. Padahal bisa jadi kecelakaan itu menghambat kita untuk mengalami kecelakaan lebih besar lagi. Saya pernah itu mau melakukan perjalanan, berdoa sepanjang jalan, tiba-tiba ditabrak sapi. Ditabrak sapi. Tapi ditabrak sapi itu membuat saya ketawa ngakak. Ngakak saya ketawa, udah ditabrak sapi, diberakin sama sapi, dimarahin sama yang punya sapi, kena hujan pula, sehingga berlumuranlah kotoran sapi di tubuh saya, di celana panjang saya gitu. Eh, yang bikin saya ketawa apa? Tuhan, Tuhan, bercandanya kok pakai sapi, saya bilang gitu, sambil saya ketawa di jalan gitu. Tapi di pikiran saya waktu itu secara refleks muncul, kalau saya nggak ditabrak sapi, di detik kesekian saya akan ada di depan di sebuah titik tempat, mungkin saya akan mengalami kecelakaan lebih parah di situ. Sapi ini menabrak saya untuk menghentikan langkah saya agar nggak sampai di situ. Jadi dalam itu saya melihat berkah di balik bencana itu tadi. Itu cara saya melihatnya sehingga nggak marah gitu, malah ketawa gitu. Tapi kok pakai sapi sih gitu. Coba kalau pakai ayam kan bisa dipegang ayamnya dibawa pulang gitu. Kalau pakai Kira-kira ayam nggak berhenti kayaknya ya. nggak berhenti jadinya gitu. Kira-kira seperti itu Mas Ari. Ya, Iya, 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 iya. Wah, selalu menarik ya ilustrasi-ilustrasi dari Pak Wayan ya. Oke, Pak ya, Wayan, ini pertanyaan terakhir ya. Di ya, ya. Tadi Pak Wayan sempat cerita tentang ada eh, apa? Sadar, bawah sadar, atas Sadar. sadar, Atas sadar, bawah sadar. atas sadar, sadar dan bawah sadar. Nah, eh, boleh dicontohkan Pak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bagaimana pikiran sadar kita itu bisa berkomunikasi dengan atas sadar, lalu ke bawahnya juga dari pikiran sadar ke bawah sadar dalam penerapan yang sederhana gitu, Pak. Ya. Yang paling sederhana itu ketika kita mimpi, Mas. Ketika kita mimpi. Contoh nih, misalnya ada banyak masalah kehidupan kita yang selama ini belum berhasil diselesaikan oleh pikiran sadar kita. Banyak masalah kehidupan belum selesai. Biasanya akhirnya masalah-masalah itu terpendam di batin bawah sadar kita, di tubuh kita. Malamnya, seringkali kita diberitahu lagi oleh bawah sadar kita bahwa ada banyak masalah belum terselesaikan. Diberilah kita mimpi. Berupa apa? Tiba-tiba kita mimpi ujian di sekolah SD, ujian di sekolah SMP, padahal kita udah tamat di sana, benar nggak? Nah, itu Betul. contoh pesan bahwa ada banyak masalah kita belum kita beresin. Atau kita lagi emosi, lagi marah. Ketika kita emosi dan marah, tapi belum kita tenangkan diri kita, itu bisa datang malam-malam lewat mimpi di bawah sadar kita. Kita mimpi dikejar ombak besar. Pernah dikejar ombak besar nggak? Nah, atau kita terlalu dibebani oleh kehidupan ini, banyak beban. Sehingga kita menjelang stres nih, menjelang depresi, stresornya terlalu tinggi. Jiwa kita ini ingin mengalami kebebasan, mengalami em, kehilangan beban itu. Maka seringkali kita mimpi terbang. Pernah mimpi terbang dong? Mimpi terbang gitu. Kayaknya ringan gimana gitu diingatkan itu. Atau sesekali kita mimpi dan dibangunkan tengah malam oleh sebuah pesan yang di kemudian hari ternyata menjadi kenyataan. Nah, itu disebut mimpi nubuat atau mimpi ramalan. Nah, itu contoh mimpi yang datang dari batin atas sadar kita atau sang ruh kita. Itu dalam mimpi. Dalam kehidupan sehari-hari, bawah sadar kita itu bisa memberitahu pikiran sadar kita berupa refleks. Misalnya nih, kalau kita membenci seseorang, seluruh sel telinga kita itu seperti sangat mengenal suara orang itu. Begitu mendengar suara orang itu, rasanya nggak nyaman muncul langsung, betul nggak? Karena tersimpan memorinya. Gitu. Melihat bayangannya saja sudah jengkelnya luar biasa. Tapi begitu kita jatuh cinta pada seorang ketika remaja,
Kita ingat rambutnya pirang atau apa gitu, atau rambutnya terurai sebahu. Begitu melihat seorang wanita dari belakang, oh jangan-jangan itu dia. Nah, jadi ada getaran berbeda. Nah, itu ingatan di bawah sadar kita. Jadi seperti apa kita memasukkan memori di bawah sadar kita, dia akan menggerakkan pikiran sadar kita untuk mengingat hal seperti itu. Atau pernah enggak begini? Kita sudah sadar bahwa menolong itu baik, membantu orang miskin baik. Tapi ada momentum di mana kita melihat orang miskin tiba-tiba nggak tergerak hati kita. Seperti ada hambatan. Nah, itu bukan datang dari pikiran kita. Dia datang dari ruh kita, dari kesadaran kita yang lebih tinggi untuk tidak memberi. Tapi ada momentum di mana secara pikiran sadar kita paham. Setelah memberi baru kita sadar, ngapain sih aku memberi orang itu uang ya? Tapi tadinya tergerak begitu saja. Nah, ini dorongan dari dalam, dorongan jiwa untuk memberikan. Nggak tahu kenapa sih saya beri orang itu uang ya gitu. Ya, contoh lah, ada tukang parkir yang tiba-tiba, padahal dia seperti orang lain membantu kita parkir dan sebagainya dengan cara biasa. Tiba-tiba didorong untuk memberi lebih. Pernah nggak? Nah, itu contoh. Tapi ada orang yang tukang parkir tuh, bahkan kita nggak kepingin memberi lebih. Nah, itu contoh koneksi kita, eh, pikiran sadar kita yang memanggil apa pikiran bawah sadar kita atau atas sadar kita. Nah, kira-kira seperti itu kesehariannya, Mas Ari. Lalu, Ya. lalu Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Saya iseng ini. Ya. Lalu, bagaimana kita bisa menginterpretasikan secara selaras gitu Pak, terhadap misalnya contoh keluar dalam bentuk mimpi. Oh, mimpi ini adalah ekspresi bawah sadar saya gitu. Gampang-gampang, Mas. Lagi sebentar, saya share buku Memahami Mimpi. Nanti boleh di-share kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, siapa Oh, tahu nanti teman-teman di sini udah mendaftar, tak kasih buku eh, apa mengupas makna mimpi. Itu dia bagus bukunya. Nanti baca di situ dari A sampai Z-nya ada. A misalnya apa? Ketemu ayam gitu misalnya. B ketemu burung gitu. Ada itu ada. Nah, lengkap itu. Lengkap secara psikologi. Nanti saya share ya Mas ya. Saya share oke. di WA. Ya, saya share di WA ke Mbak Lucy nanti itu di apa namanya di-share ke teman-teman di sini. Saya Baik. bisa lebih banyak lagi mempelajarinya. Oh, ini mimpi adalah ini gitu. Kak, secara sederhananya gini, kalau dia mimpi datang dari atas sadar, biasanya kita dibangunkan mimpinya singkat dan kita bangun. Dan kita selalu ingat sebuah pesan di dalamnya singkat sekali gitu. Hmm. Tapi kalau dia mimpinya bunga tidur datang dari bawah sadar, nah biasanya mimpinya bisa berlanjut gitu, berlanjut mimpinya dan ya seperti ada penuh cerita gitulah. Ceritanya bisa kita ulang-ulang gitu. Nah, atau kadang-kadang dia bahkan tidak bercerita benar-benar tiba-tiba aja mimpi dikejar ombak besar gitu. Atau ke pantai gitu. Ada ciri-cirinya. Ada mimpi kita dikejar ular gitu. Nah, atau mimpi ketemu orang mati gitu. Macam-macam. Nanti saya kirim ya. Baik, Saya kirim. baik, baik, Pak Wayan. Ya. Oke. Baik, Pak Wayan, sebagai penutup, Ya. Pak. Kira-kira monggo silakan apa yang mau disampaikan, Pak, sebagai pesan penutup nih, Pak, di Zoom pada malam hari Ya. ini. Makasih banyak. Jadi terakhir saya mau kasih tahu sederhana sekali. Inti ajaran rahasia Kandepat ini, saudara empat ini, adalah kita belajar untuk melihat segala yang ada di lingkungan hidup kita ini, di bumi ini adalah saudara. Baik dia benda padat, benda cair, benda gas, udara, cahaya, itu saudara kita. Bersahabatlah dengan baik dengan saudara kita itu. Semua makhluk. Di level manusia, semuanya adalah saudara kita. Mau Mas Ari, mau Mbak Rusi, mau Mas Charles, agamanya apapun, sukunya apapun, kita sama-sama lahir dengan ari-ari, air ketuban, darah, pernik kasiosa. Semua orang, mau sukunya apapun, lahirnya pasti bersama empat materi itu. Ketika diberi nama, semua itu mempunyai nama yang sama dalam ajaran Kanepat. Artinya apa? Kalau materi-materi saudara empat itu sama, dan namanya sama, jadi saudaranya Mas Hari, saudaranya Mbak Rusi, saudaranya Mas Charles, itu sama dengan saudaranya saya. Artinya kita ini bersaudara, apapun agamanya. Gitu.
Itu ajaran Kanepat. Karena kita semua bersaudara di tataran Kanepat, mau tidak mau kita harus harmonis dengan saudara. Kalau kita ingin hidup kita bahagia. Gitu aja sederhananya. Nah, di ajaran ketuhanan, semua Tuhan itu, apapun sebutannya, apapun nama yang diberikan oleh manusia, itu adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi, semuanya sama. Kita memohon kepada kecerdasan semesta yang sama. Tidak ada yang perlu dipertengkarkan. Nama apapun yang kita berikan, semua nama boleh, kita panggil apapun boleh. Jadi kita berhenti di situ. Jadi inilah ajaran cinta yang juga menyembuhkan dari ajaran Kandepat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih banyak Pak Pak Wayan Wayan. Ya, atas ya, malam ya. hari ini banyak sekali Ya. insight, eh, Ya. pencerahan gitu ya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan atas waktu dan Sama-sama. kesediaannya untuk sharing dan Ya, untuk maaf, Bapak Ibu dan mohon teman. maaf saya nggak sampai selesai ya. Apanya nggak semua saya materi aja saya bagi karena banyak banget. Iya Pak, itu saja sudah sangat mencerahkan Pak. Oh iya, Oke, alhamdulillah. terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman seperjalanan semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Nanti rekaman Zoom pada malam hari ini akan di-upload ya di YouTube-nya Lompatan Hidup mungkin besok pagi gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk perjalanan jiwa kita dan selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mungkin ada ini ya jodoh ya hari Sabtu besok SYP dan kawan-kawan SYP dan kawan-kawan kita ada sesi ya bareng-bareng banyak teman-teman yang akan sharing ada Mas Herwi ada Bro Antoni malam hari ini juga datang nih untuk dapetin sharing dari Pak Wayan dan Mbak Nana dan lain sebagainya kalau teman-teman di daerah Jabodetabek silakan bisa hadir ya di Evolusi Jiwa menyelaraskan diri dengan irama semesta. Silakan kontak aja ke nomor berikut ya. Atau by Zoom juga bisa. Atau by Zoom juga bisa. Oke. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Terima kasih. Thank you Pak Ari. Thank you Jersey. Thank you Pak Wayan.